Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, di mana di malam hari ini Anda sedang melaksanakan Islam dan Kristen. Ya, secara langsung. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa di channel ini, channel Graham Mu'alaf, merupakan channel yang netral dan menyiarkan berbagai channel. Silakan teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga share-nya channel Graham Mu'alaf, silakan jangan lupa gerakan terlebih dahulu jempol Anda untuk mensubscribe, like channelnya Graham Mu'alaf. Seperti itu, yang teman-teman bisa dicek di ini ya, di tekstan. Channel-channel diantaranya, tidak semuanya yang saya masukkan sini karena tidak muat. Sepertinya ada channel Mu'alaf, channel Menachem Ali, Timo Koriban, Konstantinus, atau channel Akademi Kristologi, yaitu channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, Eza Laveza. Oleh karena itu, teman-teman silakan subscribe, like, dan share, dan bunyikan loncengnya channel-channel yang ada di teks berjalan ini. Dan teman-teman silakan, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat donasi Anda ke Bank Mandiri. Apapun nomor rekeningnya, sebagaimana yang ada di teks berjalan ini ya, teman-teman. Mari kita bantu. Maaf nih ada suara noise. Silakan teman-teman, jika teman-teman memiliki lebih, silakan salurkan zakat sedekah infak donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, nomor rekeningnya 11.995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang nomor kode banknya itu 451 yang ada di teks berjalan ini ya, teman-teman. Tapi kata ini ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar itu cuma 250, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transparan yang ada di teks berjalan ini ya, nomor rekeningnya. Mari kita bebaskan lahan seluas 6 hektar yang akan didirikan pesantren Modern At-Tauhid, di mana tersebut satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas tentang disiplin ilmu agama Islam, melainkan pula berbagai disiplin ilmu agama hanya Yahudi Kristen. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai wilayah, telah menguasai berbagai disiplin yang di dalamnya, mereka akan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan mencegah adanya segala bentuk pemurtadan yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Mari kita berlomba-lomba untuk lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya cukup, dan jangan lupa sertakan angka 1 di belakangnya ya, teman-teman, di mana tersebut merupakan kode untuk pembebasan lahan yang seluas 6 hektar yang teman-teman bisa cek yang ada di sini ya, yang ada di layar teman-teman, itu tanahnya yang kelak akan kita untuk pendirian At-Tauhid, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, mari kita bantu saudara-saudara kita di mana saudara-saudara kita saat ini sedang mengalami kesulitan, ya, sedang mengalami bencana alam, kena dampak bencana. Adapun rekeningnya kita ganti lagi barusan, melainkan ada di teks berjalan ini ya, masih yayasannya atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid masih, dan juga nomor rekeningnya pun itu berbeda, pun sama dirinya Bank di Syariah. Silakan bantu saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, Majene, tanpa melihat adanya perbedaan agama, keyakinan, wilayah, suku, dan ras. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita bantu bersama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, kita bantu saudara-saudara kita di mana saat ini tengah mengalami dampak dari adanya banjir, dampak dari adanya gempa bumi. Karena kalau kita, siapa lagi yang sedikit maupun banyak kawan Anda, semuanya akan terasa sangat meringankan beban penderitaan mereka. Oke, mari kita kedua pembicara tersebut ke atas channel Graham Mu'alaf. Dan terlebih dahulu, dikarenakan Pak Martin dan Bang Rizky itu sudah siap, kita naikkan dulu yang lebih ya, yang lebih usianya, biar kita sopan dulu ya. Aduh, jangan sampai yang muda dulu naik gitu kan. Oke, selamat malam Pak Martin Ali. Selamat malam Saudara Farudin. Oke. Sudah jelas suara saya, Pak? Jelas sekali, terima kasih. Selamat malam. Halo?
Oke, terima kasih Pak Martin Ale. Di mana di malam hari ini Anda bersedia untuk berdialog dengan Muslim di atas ringnya channel Gramualap yang terkenal pertama elegan, yang netral dan juga santun. Sekarang kita naikkan yang mudanya, kan? Yang muda, yang wah posisi melihat seperti ini jauh pautan usia, tapi tetap namanya kebenaran harus disampaikan oleh siapapun tanpa adanya perbedaan usia. Inilah dia Saudara Rizky dari Lentera Rohani Channel. Assalamualaikum Kang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fahrudin. Jelas suara saya? Alhamdulillah, suaranya jelas, Kang Fahrudin. Suara saya jelas? Jelas suara saya? Alhamdulillah jelas suaranya Mas Fahrudin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, jelas banget. Oke, Iya. terima kasih kepada kedua pembicara ya, di mana di malam hari ini kita berani dialog di atas ringnya Telegram Lab untuk membahas tema sebagaimana yang di teks sini di layar ya, debat Islam versus Kristen. Cukupkah memahami kitab suci hanya dengan terjemahan? Bagaimana Bang Rizky maupun Pak Martin, Anda telah setuju dengan tema yang ada di bawah? Ya, setuju. Setuju. Oke, jika memang telah setuju membahas tema ini dengan tema cukupkah hanya dengan terjemahan? Sebelum dimulai, saya selalu mengingatkan ke kedua pembicara siapa orangnya, apapun agamanya, untuk berdialog secara santun. Ya, untuk berdialog secara santun, karena ring channel Gramualap channel yang santun dalam menyampaikan perbedaan pendapat dan tanpa adanya olok-olokan seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika ada suatu hal yang terjadi di kemudian hari, maka channel Gramualap tidak bertanggung jawab seperti itu dan perlu dipahami oleh kedua pembicara. Dan semoga dialog di malam hari ini menjadi contoh bagi para penonton yang kelak akan naik ke atas ringnya channel Gramualap. Oke, jika memang telah siap berdialog di channelnya Gramualap, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu dengan pola dialog seperti apa? Apakah 2 menit bertanya, 7 menit menjawab? Kalau saya sendiri lebih suka 40-40 ya, biar lebih efektif. Betul tidak, Pak Martin? Ya, saya setuju aja. Ya. Itu menurut. Oke, ternyata setuju juga dua-duanya. Baik, Pak Martin Ali ini basicnya, backgroundnya tentara, jadi siap, sedia. Mantap Pak Martin. Oke, kan kita setting dulu 40 menit. Oke. Diketahui teman-teman di channel Gramualap ini semuanya diserahkan kepada kedua pembicara ya. Jadi tidak cuma sekedar saran dari salah satu, tapi juga keduanya harus sepakat karena dialognya berdua seperti itu ya teman-teman. Siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Apakah Bang Rizky ataukah Pak Martin terlebih dahulu? Mungkin Mas sebelumnya Rizky, boleh mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu ya, karena saya belum kenal dalam nih sama Pak Martin ini. Iya. Silakan. Oke, jadi siapa dulu? Bang Rizky atau Pak Martin? Enggak, ini session kenalan dulu, belum ada statement. Oke, silakan. Ya. Salam kenal Pak Martin. Gimana kabarnya? Ya. Sehat hari ini Pak Martin? Baik, sehat. Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Martin sendiri ini dari Kristen Protestan ya tadi ya? Betul. Oke. Mungkin Pak Martin ada yang mau ditanyakan terkait saya? Asalnya dari mana ya? Oh, saya asalnya dari Cirebon, Pak Martin. Oh, Cirebon ya. Ya. Bapak Martin sendiri dari mana? Saya dari NTT ya. Wah, jauh ternyata ya. Jauh. Kapan-kapan boleh lah nanti kita jumpa ya Pak Martin ya. Boleh ya. Ya oke, mungkin Mas Fahrudin bisa dilanjut ke section yang lainnya. Oke, baik. Ternyata sudah cukup perkenalannya. Ngomong-ngomong, siapa yang terlebih dahulu? Bang Rizky ya, yang menyampaikan terlebih dahulu. Boleh. Oke, jika memang mungkin bisa dibantu saya ini. Ya, sebentar. Boleh saya nanti dibantu minta ditampilkan slideshow-nya? Ya. Oke, sebelumnya 40 menit ini termasuk pula untuk pembukaan, bertanya, menjawab, dan closing statement. Ketika telah habis waktunya, siapapun Anda tidak bisa menyampaikan sesuatu apapun seperti itu. Dan
biar enak dialognya. Misal Bang Rizky nih, oh sudah beresnya menyampaikan sesuatu, maka berikan kode, silakan Pak Martin, waktunya pindah. Begitu juga Pak Martin, Siap, silakan Pak. Bang Rizky, jadi biar waktunya pun pindah. Oke, jika memang telah siap, silakan tolong secara santun, waktu berjalan selama 40 menit diawali oleh Bang Rizky, waktu berjalan, silakan Anda berikan opening statement. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'duhu. Shalom alaihim anisyaraha atam hayya bisyadar. Nah, di sini pertama-tama saya ingin mempersoalkan apa yang sering diklaim oleh saudara-saudara yang Kristiani, bahwa memahami sebuah kitab itu cukuplah dengan terjemahan saja. Sebetulnya saya bisa katakan tidak yang demikian. Tidak cukup memahami sebuah kitab suci hanya dengan terjemahan di sini. Itu yang perlu digarisbawahi. Mengapa demikian? Satu, penerjemahan yang dianut di dalam Indonesia ini, khususnya yang digunakan atau yang dipakai metode penerjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang produknya banyak dipakai oleh hampir kebanyakan umat Kristiani di Indonesia, itu adalah jenis terjemahan dinamis. Apa itu terjemahan dinamis? Yakni menyisipkan penafsiran ke dalam ayat yang tidak diketahui oleh pembaca. Saya berani katakan tidak diketahui oleh pembaca karena kenapa? Full dari isi terjemahan itu hanya ada terjemahan tok tanpa ada original tekstualnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi manipulasi penerjemahan yang tidak diketahui oleh pembaca. Lagi-lagi tidak diketahui. Saya berani katakan di sini terjadi manipulasi terjemahan. Lalu yang ketiga, ada pergeseran makna dari penerjemahan, maksud saya dari original teks kepada penerjemahan yang menyebabkan distorsinya pemaknaan dari original tekstualnya. Dan di sini ada beberapa kasus yang akan saya tunjukkan kepada Pak Martinale. Kasus 1, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, dan kasus kelima. Mungkin statement saya yang pertama itu saja. Silahkan Pak Martinale mungkin ingin menanggapi. Monggo. Ya, baiklah. Saya tidak dapat dari Saudara Rizky tentang bagaimana memahami Al-Quran ya. Nah, Anda mengkritik soal Alkitab, bagaimana orang memahami Alkitab. Sedangkan kita di sini bicara juga tentang Al-Quran. Jadi saya ingin jelaskan dari Mas Rizky tentang pemahaman Al-Quran itu bagaimana. Cara memahami Al-Quran itu bagaimana. Gitu. Karena saya yakin Anda tidak mengerti tentang bagaimana orang Kristen memahami kitab sucinya. Itu persoalannya. Kalau hanya diasumsi sendiri ya tentu kurang tepat. Karena kita tidak merasa ada kekurangan atau kesalahan di dalam masalah memahami Alkitab gitu ya. Jadi terjemahan itu artinya kita mengalihkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk mencari kesepadanan antara teks dengan terjemahannya supaya makna dan pesan yang dimaksud disampaikan dengan baik, kan begitu. Sehingga melalui terjemahan inilah kita bisa mengerti. Dan apalagi kita bicara soal ajaran, menyangkut ajaran dari Tuhan. Ini tentu tidak mudah karena terbukti terdapat banyak perbedaan-perbedaan pemahaman di antara orang yang berbeda. Karena masing-masing berdasarkan cara pandangnya sendiri-sendiri. Sehingga ada kelemahan dari tiap-tiap orang itu memang ada itu. Makanya kalau Alkitab itu, kita berpegang pada terjemahan yang dilakukan oleh pakar-pakar bahasa Alkitab. Pakar bahasa. Sehingga apa yang kita dapatkan dalam bahasa Indonesia ini, kita tidak ragu-ragu lagi. Kita tidak ragu lagi gitu. Karena apa? Kita tidak mungkin salah karena itu ada kaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga membaca satu ayat tidak bisa lepas dari yang lainnya. Sehingga kita tidak pernah ragu dengan kebenaran Alkitab dengan terjemahan bahasa apapun. Bahkan ribuan bahasa sudah diterjemahkan di dunia ini, bahkan bahasa-bahasa daerah sekalipun. Itu. Dan kita punya tata cara untuk mengerti itu. Kita kenal ada dua, misalnya soal hermeneutika. Ya satu jenis filsafat tentang interpretasi makna. Hermenium artinya dari Yunani yang artinya menafsirkan. Juga yang kita sebut dengan exegese, artinya membawa keluar dari pemahaman lahiriahnya, dari konteksnya sendiri. Jadi
pakar-pakar Alkitab sudah menerjemahkan dengan begitu bagus gitu. Sehingga bagi kita orang Kristen tidak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Hanya mungkin dari orang non-Kristen yang membuat ini jadi masalah gitu lah. Bagi kita nggak ada masalah gitu ya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Rizky. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Martin. Boleh ditampilkan lagi slide saya. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas dulu kasus yang pertama ya. Boleh slide-nya digeser? Terkait satu Yesaya. Ya, oke. Nah, Pak Martin, di sini saya bukakan karena di saya kecil monitornya, biar saya lihat di layar monitor saya. Itu yang saya tampilkan adalah kitab Yeshayahu atau kitab Yesaya yang dikenal oleh Kristen dalam terjemahannya. Yang berbunyi, Laken Viten Adonai Holakem Atme Ha'almah Harah Weyoledet Ben Wakarat Shemo Immanuel. Nah, di sana kalau kita melihat teks Hebrew-nya, di sana ada kata Ha'almah. Ha'almah itu kalau dalam pemaknaan bahasa Indonesia artinya gadis. Gadis muda. Gadis muda bukan berarti perawan ya Pak. Maksudnya anak perempuan muda atau anak perempuan. Perempuan muda konteksnya. Terlepas dia pernah bersetubuh ataupun belum pernah bersetubuh, itu konteksnya Ha'almah. Akan tetapi ketika orang-orang Kristen yang mencuri kitab orang Yahudi lalu mengkaitkan ini dengan nubuat kedatangan Yeshua yang diklaim sebagai Tuhan yang menjadi manusia, dia mencocok loginya dengan teks Septuaginta. Di sana dalam teks Septuaginta, Tanakh yang menggunakan bahasa Greek Koine atau Yunani kuno. Di sana kata Ha'almah diterjemahkan dengan kata Parthenos, yang saya kasih tanda merah yang ada tulisnya Isaya di sana. Parthenos dalam teks Greek Koine itu artinya perawan yang belum pernah bersetubuh. Dan ini sangat ini saat sebuah kejahatan terjemahan yang seperti ini. Ini penyesatan terjemahan. Dan ini diklaim oleh Kristen bahwa Yesaya pasal 7 ayat 14 itu adalah sebuah nubuah untuk kedatangan Tuhan. Jadi manusia melalui kelahirannya itu melalui seorang yang perawan. Padahal dalam teks aslinya, dalam teks Mesorahnya menggunakan bahasa Hebrew, di sana menggunakan kata Ha'almah. Ha'almah itu bukan perawan, tapi perempuan muda. Sedangkan perawan dalam teks Hebrew itu memiliki kosakata sendiri, yakni betulah. Namun agar cocok dengan opini teologis Kristen bahwa ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, padahal ini bukan sebuah nubuah, maka dipelintirlah dengan terjemahan Septuaginta. Mungkin Pak Martin kalau misalkan ilmu pengetahuannya agak dalam tentang teks-teks kuno, tentang manuskrip, mungkin akan mengatakan Septuaginta pun itu produk Yahudi. Ya, tapi hanya kepada 5 kitab Torah saja. Sedangkan ini Yesaya itu adalah bagian dari Nevim atau kitab para nabi, dan itu tidak pernah diterjemahkan oleh orang Yahudi dari bahasa Hebrew atau Ibrani ke dalam bahasa Yunani kuno atau Greek Koine. Nah, terkait masalah ini saya ada pembandingnya. Boleh slide-nya dilanjutkan lagi? Terus ke bawah ke slide selanjutnya. Bukan, yang tadi ada Exodus Keluaran. Slide kedua, Gus. Ketiga. Ya. Nah, di sana, di slide kedua, di situ saya tuliskan Shafer Shemut. Shafer Shemut itu adalah Keluaran atau Exodus. Di sana berbunyi, Watomerlah bet Paroh, leki watelek, Ha'almah. Wetikra et hem hayelet. Di sana ada kata Ha'almah lagi. Namun Ha'almah di sana diartikan sebagai gadis atau anak perempuan, dokter. Nah, sedangkan di dalam teks ininya, teks Greeknya, dalam version Septuaginta atau Tanakh yang menggunakan Greek Koine, di sana menggunakan kata neanis. Neanis sendiri itu adalah bentuk feminim dari kata nean. Kalau kita melihat leksikonnya atau strong number-nya. Nah, nean sendiri artinya anak-anak. Ketika ada akhiran is, itu adalah bentuk feminim, berarti anak perempuan. Nah, di sini dari penerjemahan Kristen sih sudah banyak manipulasi dan tidak konsisten pemaknaannya. Silakan Pak Martin, tolong ini dijelaskan. Ya,
Saya belum tahu sebenarnya saudara Rizky ini dari Islam atau dari Yudaisme nih. Saya memang dari Muslim, tapi basic saya studi saya ilmu perbandingan agama, Bapak Martin. Mohon maaf. Nah, kenapa Anda tidak jelaskan tentang Al-Qur'annya sendiri? Kenapa lebih ngeritik soal Alkitab gitu loh. Saya ingin bandingkan Anda bagaimana cara Anda membandingkan Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an itu seperti apa gitu. Karena kalau kita di sini sudah lengkap, apa yang tertulis di sini sudah benar, tinggal bagaimana caranya kita menafsirkan. Makanya saya katakan tadi, ada kita istilah hermeneutika dan ada juga eksegesi. Nah, di sini eksegesi itu membawa keluar. Artinya membawa keluar dalam bahasa Yunani itu. Jadi disinilah saya ingin tahu dari Anda sendiri, menurut pemahaman Anda tentang keyakinan Anda sebagai orang Islam, bagaimana Anda memahami Al-Quran itu sendiri, supaya kita saling membandingkan gitu. Gitu. Jadi tidak bicara hanya soal Alkitab saja, tapi bagaimana Anda bertanggung jawabkan tentang pemahaman Anda tentang penafsiran Al-Quran. Gitu. Saya punya dasar tuh di sana gitu. Kalau Anda bicara soal Alkitab, makanya saya tanya sebelumnya kan, apakah Anda sendiri bisa mempertanggungjawabkan tanpa terjemahan bisa mengerti Al-Quran kan? Waktu ada telepon kan saya tanya itu. Kan itu. Sehingga kalau sekarang adanya cara Alkitab sendiri, saya kira kita tidak fair gitu loh ya. Tidak fair gitu. Mungkin Anda Bapak fair bicara tentang latar belakang Al-Quran itu sendiri. Oke, mungkin Bapak ingin mengetahui sedikit tentang memahami Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran itu harus kembalikan kepada original tekstualnya, Pak, yakni nas Arabnya. Dan kami tidak hanya bergantung kepada terjemahan. Kami tidak hanya bergantung pada terjemahan. Itu yang perlu dipertegas. Sedangkan orang Kristen hanya tahu terjemahan. Itu yang jadi masalah. Sekarang banyak manipulasi terjemahan yang sudah saya tunjukkan, silakan Bapak bantah. Silakan Pak dijelaskan. Bagi kita tidak ada masalah. Kalau tadi sudah saya katakan bahwa tiap orang dengan penafsiran sendiri-sendiri. Di dalam Kristen pun ada beraneka ragam gitu loh. Tapi bagi kita, saya pribadi untuk meyakini Alkitab tidak ada masalah. Karena saya ngerti semua apa maksudnya ini. Anda sebut tadi soal anak perempuan. Apa masalahnya dengan anak perempuan itu? Yang dinubuatkan tentang melahirkan Yesus. Tidak ada masalah itu. Makanya saya ingin Anda menjelaskan tentang Al-Qurannya, bukan Anda nyecer tentang Alkitab. Itu tidak fair. Tidak adil namanya. Bagaimana Anda lebih tahu dari saya soal Alkitab gitu? Hah? Nah itu persoalan di sana. Sedangkan saya punya cara pemahaman sendiri. Tadi saya sudah katakan dari mula bahwa saya berpegang pada ada hermeneutika dan eksegesi. Hermeneutika itu berdasarkan apa yang harfiahnya. Eksegesi itu dia bawa keluar di sana untuk menerjemahkan, untuk mengartikan makna rohani di dalam. Nah ini yang saya kira Anda tidak punya dasar ini. Anda tidak bisa salahkan kita yang terjemahkan, karena yang menerjemahkan ini pakar-pakar. Kalau misalnya Al-Quran, misalnya orang dakwah, apa tiap-tiap pendakwa itu menafsirkan menurut sendiri-sendiri? Itu persoalannya. Bagi kita ada orang-orang ahli yang sudah menafsirkan ini, sehingga kita tidak ragu lagi menjelaskan karena dia punya makna rohani yang harus dijelaskan lebih dalam. Kalau seperti orang pendakwa-dakwa ini, orang khotbah-khotbah itu Islam, saya lihat tiap-tiap ustadz dengan dia punya penafsiran sendiri, sehingga mereka sering bertentangan di sana. Jadi lalu apa maksudnya? Sedangkan Alkitab ini diberikan supaya kita mengerti maksud Tuhan itu apa. Bagaimana keberadaan manusia, bagaimana kasih Tuhan, apa maksud Tuhan dengan ajarannya kepada kita, bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bukan soal kita punya pemahaman yang berbeda-beda, tapi kita punya dasar sendiri. Dasar pertama orang Kristen adalah kasih. Tidak peduli orang mau bilang kritik itu seperti apa, tapi kita mempraktikkan itu dan kita dibenarkan oleh Tuhan dengan iman kita ya, untuk melakukan ajaran kasih itu. Itu. Jadi kita tidak masalah soal terjemahan itu, tidak ada masalah. Nah ini yang saya maksud, coba Anda jelaskan dari sisi Al-Quran sendiri. Tanpa terjemahan Anda bisa sampaikan itu pada jemaat, apa jemaat semua tahu bahasa Arab. Itu yang saya ingin tahu dari Anda kalau Anda mau bandingkan dengan Alkitab, pemahaman Alkitab. Silakan. Maaf Pak, tadi saya sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak, tapi Bapak tidak sedikit pun menjawab apa yang saya tanyakan. Di situ yang sedih dipermasalahkan, ketika ada kata almah yang konteksnya itu bukan perawan, tapi diterjemahkan jadi perawan, itu problem Pak. Silakan Bapak jelaskan dulu itu. Yang paling penting ya, yang paling penting bagaimana kita mengerti bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu untuk menjelaskan tentang maksud Tuhan, yaitu bagaimana orang mengerti tentang Yesus, mengenal Yesus dengan benar gitu. Saya akan bacakan Anda ayatnya gitu ya. Ya, saya akan bacakan. Jadi dikatakan begini, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak
tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Alkitab ini diberikan supaya kita mengenal Yesus itu sebagai juru selamat, ya, Mesias juru selamat, supaya oleh iman kita diselamatkan dari kehidupan ini. Itu yang paling penting. Kalau kita mau bicarakan soal lain-lain itu tidak penting itu, karena ini masalah keyakinan pribadi. Soal orang yang berbeda pemahaman itu bukan persoalan bagi saya pribadi. Itu terserah masing-masing. Nah, ini yang saya ingin Anda mempertanggungjawabkan itu. Al-Quran tanpa terjemahan, coba Anda bisa buktikan sama saya. Ya? Coba Anda jelaskan sama saya bagaimana Anda bisa bertanggungjawabkan. Soal kritikan Anda tentang macam-macam itu nggak penting buat saya. Karena saya punya keyakinan yang kokoh akan kebenaran Injil ini yang disampaikan buat saya. Karena ini mengajarkan saya untuk saya percaya pada Yesus. Supaya dengan oleh iman saya bisa hidup. Bukan soal kita repot dengan ajaran-ajaran ada pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, sekarang saya minta Anda menjelaskan tentang bagaimana pemahaman orang Islam tentang Al-Quran tanpa diterjemahkan. Coba Anda jelaskan sama saya. Bagaimana jemaat itu bisa mengerti untuk mereka lakukan dalam kehidupannya. Silakan. Nah, di dalam Islam, Pak, di dalam Islam ada kewajiban, Pak, untuk memahami bahasa Arab Fusah. Seperti itu. Setiap jemaah Islam, setiap umat Islam wajib memahami itu. Dan kembali lagi Bapak tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Terkait masalah perempuan muda diterjemahkan menjadi perawan itu problem. Kenapa demikian? Silakan dijawab, Pak. Saya akan bertanya, saya akan memutar-mutar pertanyaan itu kalau Bapak belum bisa memberikan jawaban secara tekstualnya. Karena ini bahasan ilmiah, Pak. Silakan. Ya, kan di sana dikatakan sudah perawan. Mau apa lagi masalahnya buat kita? Saya tidak bisa melawan apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu. Kalau soal penafsiran banyak. Orang banyak. Itu Maaf, Pak. Ini bukan penafsiran, Pak. Ini penerjemahan. Ketika ada perempuan muda diterjemahkan perawan itu bermasalah karena di situ pakai kata ha'almah. Karena dalam bahasa Hebrew, kalau kita bicara perawan, Pak, itu pakai kata betulah, Pak. Mohon maaf. Ketika Bapak bilang di situ ha'almah adalah gadis, itu problem. Seperti saya kasih kesimpulan gini. Ketika ada di situ di dalam bahasa Inggris kata duck, lalu diterjemahkan ayam, itu problem, Pak. Silakan dijawab, Pak. Jadi tiap-tiap kata-kata di dalam setiap bahasa, apalagi bahasa Ibrani, itu dia mempunyai arti yang banyak. Jadi kalau Anda hanya fokus pada perawan saja, ya belum tentu itu tepat itu. Sehingga apa yang diterjemahkan dalam Alkitab oleh pakar-pakar bahasa, kita percaya itu. 3 miliar orang di dunia ini percaya penerjemahan yang sama. Kalau Anda keberatan, itu masalah pribadi Anda. Anda mau bicara mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Suryani, segala macam, bukan persoalan. Nah, bagi saya tidak penting itu ya. Itu tidak penting buat saya. Karena saya sudah percaya apa yang tertulis di dalam Bible ini. Dan itu saya yakin kebenaran dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin membodohi kita dengan cara-cara manusia yang itu. Banyak orang yang mau menyesatkan, tapi kita tidak pernah terpengaruh. Karena apa yang tertulis ini jadi benar buat kita gitu. Gitu loh. Dan itu penjelasan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan pakai Maria sebagai seorang perawan untuk melahirkan dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Untuk menjadi manusia, untuk menggenapi rencananya. Kalau orang persoalan dia perawan atau tidak, ini persoalan yang nggak penting buat saya. Kalau Anda tidak percaya, apa saja pun di keberatan. Seperti orang membicarakan soal tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Itu seperti itu. Orang tidak mengerti latar belakangnya itu apa. Tapi mereka hanya kritik seperti Anda juga. Repot dengan masalah perawan. Itu tidak penting buat saya. Tapi kita percaya bahwa Yesus sudah lahir dari seorang Maria. Apapun dia gitu. Tapi apa yang dikatakan Alkitab itu sudah menjadi keyakinan saya. Ya, silakan Anda mau percaya atau tidak, terserah Anda. Saya tidak mau digiring oleh opini Anda sendiri, asumsi Anda sendiri yang mau mencari-cari kesalahan Alkitab. Saya sudah yakin kebenarannya karena tadi sudah saya katakan baca tujuan Alkitab ini adalah supaya orang mengenal Yesus dengan benar dan dengan imannya dia diselamatkan. Itu kuncinya kita di situ. Oke, silakan. Oke, Pak. Tapi sekali lagi Bapak tidak menjawab apa yang saya persoalkan. Saya akan tanya kembali. Mengapa itu ha'almah yang konteksnya artinya makna literalnya perempuan muda, tapi diterjemahkan jadi virgin? Itu masalah, Pak. Karena itu tidak tepat. Silahkan dijawab lagi. Saya akan mengulang-ulang sebelum Bapak jawab. Silahkan. Itu kan keyakinan Anda. Itu kan keyakinan Anda, silakan Maaf saja. Pak, gini Pak, terlepas dari Bapak yakin dan tidak yakin, percaya dan percaya, ini kajian ilmiah loh Pak. Ini kita bicara linguistik Pak. Jadi tolong dipertanggungjawabkan Pak. Kenapa bisa demikian? Bisa demikian karena memang sudah diterjemahkan oleh para pakar.
Anda tidak bisa giring saya melalui dengan cara-cara Anda seperti ini. Sedangkan saya ingin membuktikan Anda membuktikan pemahaman Anda tentang bagaimana Anda mengartikan Al-Quran untuk disampaikan kepada jemaat. Itu yang penting buat saya itu. Jadi Anda tidak bisa nyecer ini. Soal Anda tidak percaya Alkitab itu bukan persoalan saya. Itu persoalan Anda pribadi. Orang bisa saja mencari-cari kesalahan dengan segala macam cara. Seperti misalnya Robert Funk dengan 74 pakar-pakar dokter-dokter. Mereka berkatakan bahwa Injil itu hanya 18%. Itu kenapa mau dia? Dia seorang profesor, dokter. Tapi kita tidak percaya sama dia. Kita percaya pada Alkitab yang sudah diterjemahkan. Karena ini oleh pakar-pakar dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Saya tidak mau percaya pendapat orang lain yang berbeda. Itu bagi saya tidak penting. Anda boleh tanya siapapun. Tidak bisa menggoyahkan orang dengan bahasa-bahasa Anda yang Anda cari-cari itu kesalahannya, kekurangannya. Tapi Anda sendiri tidak konsisten untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Bagaimana Anda memahami Al-Quran untuk disampaikan kepada jemaatnya. Saya kira Anda harus jelaskan itu. Ya, silakan. Oke, kalau di dalam Islam, Pak, kita mewajibkan sebelum orang untuk memahami menjamah kepada materi kitab, itu harus mempelajari original teksnya dulu, Pak. Seperti itu. Dan sekali lagi saya jawab juga, ini perdebatan terkait soal apakah perlunya memahami juga original teks atau hanya untuk terjemahan aja kita langsung paham. Nah, di sini secara original teksnya itu menggunakan kata ha'almah. Ha'almah di sana tidak presisi virgin. Terlepas dia sudah pernah bersetubuh ataupun tidak bersetubuh, dia usia masih muda, maka dia konteksnya dia adalah ha'almah. Sedangkan karena untuk agar sesuai dengan opini teologis Kristen bahwa Tuhannya lahir dari vagina perempuan yang masih perawan, maka konteksnya itu dimanipulasi menjadi kata neanis di sana dalam Septuaginta. Kenapa demikian? Saya akan tanya itu terus sebelum Bapak jawab secara ilmiah. Anda tidak bisa menjebak saya dengan cara begitu. Anda harus yakin apa yang saya katakan, bahwa Alkitab terjemahan ini sudah diterjemahkan oleh para pakar. Bukan saya harus percaya omongan Anda. Tidak, Pak. Hari ini saya buktikan para pakar salah menerjemahkan, Pak. Silakan dijawab. Menurut Anda tidak berani buktikan bahwa Al-Quran itu tanpa terjemahan bisa dimengerti oleh jemaat. Anda tidak bisa buktikan itu. Anda tidak jelaskan itu. Anda orang yang berbeda yang tidak percaya Alkitab, lalu memaksa saya untuk ikutin nalar Anda. Itu mustahil. Tidak bisa. Saya percaya kepada pakar-pakar yang sudah menulis Alkitab dan kita yakin 3 miliar manusia di dunia Kristen percaya. Saya potong dulu Pak Martin. Pak Martin, maaf saya potong dulu biar enak para penonton mendengarnya. Pertama, mohon itu kamera dari Pak Martin biar terlihat utuh kepalanya Pak, karena kelihatan hidungnya aja. Nah, itu gak enak. Pertama, kedua, mohon bagi pembicara itu pun saling bertanya, nggak cuma bertanya doang, tapi menjawab siapapun Anda itu. Jadi biar enak loh. Gitu. Jadi karena kita menggunakan perspektif dua hal, Islam maupun Kristen, dengan tema cukupkah memahami kitab suci hanya dengan terjemahan? Nah, bagi Kristen bertanya kepada Islam, bagi Islam bertanya kepada Kristen. Tentu saja ketika mengajukan pertanyaan bagi pihak lain pun untuk menjawab seperti itu. Jadi biar enak pula penontonnya seperti itu. Karena kalau cuma menurut saya ya tentu saja nggak akan beres-beres gitu kan dialognya. Dan ketiga, ketika memang telah merasa cukup dalam memberikan penyampaian, berikan kode silahkan. Jadi tidak ada salah menyela, kan biar enak, teratur, sebagaimana kita makan satu sendok gitu kan, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjut. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Bang Rizky atau Pak Martin? Ya, saya mau jelaskan kembali bahwa saudara Rizky. Oke, berarti Pak Martin siap. Sebentar Pak, waktu berjalan Pak Martin, silakan Anda lanjutkan. Monggo. Saudara Rizky ini tidak adil membicarakannya, mau menghakimi kita terus. Anda harus percaya pada keyakinan, dasar keyakinan saya. Bukan saya harus ikut pendapat Anda. Bagaimana Anda bisa berdialog dengan orang lain kalau Anda paksakan penalaran Anda kepada saya? Itu loh, coba Anda salah mikir di situ, Anda keliru itu. Anda tidak berani menjelaskan tentang Al-Quran sendiri, bagaimana penterjemahan Al-Quran. Anda nggak berani menjelaskan. Bagaimana pemahaman Al-Quran bisa sampai kepada jemaat itu tanpa terjemahan. Anda tidak bisa menjelaskan itu sama saya. Gitu loh, silakan. Ya, saya sudah jawab berkali-kali Pak. Saya hitung saya udah 3 kali jawab. Kita sebagai umat Muslim itu diwajibkan untuk belajar bahasa asli dulu dari Al-Quran, yakni Arab Fusoh. Baru kita menjamah kepada materi kitab, yakni Al-Quran.
Jadi kita tidak hanya bergantung tok pada terjemahan. Karena terjemahan itu selalu distorsi, Pak. Dan Bapak sekali lagi saya hitung sudah 5 kali tidak menjawab pertanyaan saya. Mengapa itu yang tadi hak almah dijelaskan, diterjemahkan jadi partenos yang konteksnya virgin, yang belum pernah bersetubuh. Padahal hak almah terlepas dari dia sudah pernah bersetubuh ataupun belum, ketika dia masih muda maka dia konteksnya hak almah. Sedangkan dalam bahasa Ibraninya ketika bicara perawan maka itu adalah betulah. Silahkan, Pak. Iya, Anda maksakan saya untuk ikut nalar Anda. Iya, karena Anda Bapak tidak menjawab sedikit pun pertanyaan saya. Saya bicara ilmiah, Pak, bukan kata saya. Kita bicara ilmiah pakai referensi, Pak. Saya bicara tentang iman. Saya bicara iman, bukan bicara tentang bahasa Anda itu. Saya bicara, Anda mau bicara saya tentang iman. Ya, jadi Anda jangan giring saya untuk paksa percaya pendapat Anda. Anda percaya apa tidak dia virgin atau apapun itu bukan persoalan saya. Saya percaya bukan, maaf, boleh saya salah dulu. Bapak di sini kayaknya tidak paham dengan apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan gini, Pak. Sebentar, yang saya tanyakan gini. Ketika di sana pakai kata hak almah lalu diterjemahkan jadi perawan itu salah, Pak. Itu sebuah kebodohan, Pak. Nah, yang betul hak almah itu adalah perempuan muda. Sedangkan kalau dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, ketika kita bicara perawan, maka itu betulah, Pak. Silakan diterjemahkan, dijelaskan kenapa terjemahan itu bisa keliru. Dan hari ini yang pakar Bapak percaya itu sudah saya buktikan kesalahannya. Nah, itu kan menurut pendapat Anda. Semua orang juga saling menyalahkan. Jadi saya tidak pernah terpengaruh pendapat Anda. Anda siapa emangnya? Saya percaya pada orang yang menerjemahkan Alkitab ini. Mereka adalah pakar-pakar yang dituntun oleh Tuhan. Anda kan tidak punya dituntun oleh Tuhan. Anda dituntun oleh nalar Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Saya orang Kristen, saya punya dasar. Ada Roh Kudus, ada tuntunan Tuhan untuk mengerti Alkitab. Inti Alkitab tadi sudah saya bacakan pada Anda. Anda mau giring saya, mau cari-cari kesalahan. Saya tidak percaya omongan Anda. Penafsiran Anda itu keliru. Anda salah. Karena saya lebih percaya pada pakar-pakar Alkitab yang sudah menerjemahkan ini. Daripada percaya kepada Anda yang bukan orang Kristen. Anda punya roh dengan saya berbeda. Saya punya Roh Kudus. Anda punya roh dunia yang berbeda. Yang hanya ingin menyalahkan Alkitab. Menyalahkan ajaran dari Tuhan. Itu. Jadi Anda tidak bisa memaksakan saya. Saya tidak mau digiring oleh Anda. Saya sudah yakin dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Itu. Ngerti ya? Oke, silakan. Ini bukan soal saya percaya atau menurut saya, Pak. Tapi ini kita bahasannya ilmiah loh, Pak. Linguistik. Saya mau tanya sama Bapak satu. Satu saja, tolong dijawab singkat. Ketika ada duck, ya lalu diterjemahkan jadi ayam, itu salah nggak, Pak? Silakan. Anda jangan giring saya kemana-mana. Sekarang saya tanya Anda juga ya. Coba Anda baca di surat Al-Baqarah ayat 1 itu. Di sana ada tulis alim, alif, lam, mim. Itu apa artinya? Sebentar, Pak. Bapak belum menjawab sedikit pun secara ilmiah. Saya tidak akan menjawab apa yang Bapak tanya kalau Bapak tidak memberikan jawaban yang ilmiah kepada saya. Silakan, Pak. Nah, disitulah Anda tidak bisa. Saya tidak mau menjawab itu karena Anda menggiring saya untuk tidak percaya bahwa Maria adalah virgin. Saya nggak percaya. Anda mau giring saya ke sana. Saya tidak sebodoh itu. Makanya tadi saya angkat dari Yohanes 20 ayat 31 bahwa apa yang tertulis di Alkitab kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang olehnya kita diselamatkan. Kita tidak bicara soal benar apa tidak itu bahasa, itu tidak penting buat saya. Anda ngerti pikiran saya ya, Anda nggak bisa giring saya ke sana. Anda sekarang saya tanya, Anda nggak bisa jawab itu alif lam mim itu apa artinya. Ya, dalam Al-Quran itu. Anda nggak bisa jelaskan itu. Ya, di surat-surat Ali Imran juga ada, di ayat yang pertama. Surat Maryam juga ada itu, berbeda-beda itu. Kalian bisa jelaskan sama saya atau tidak itu. Jangan ada nyecer saya, Anda tidak adil. Anda boleh tahu bahasa macam-macam, tapi Anda tidak bisa giring saya untuk mengikuti pikiran Anda untuk saya menyangkali apa yang disampaikan oleh para pakar Alkitab. Itu ngerti ya? Silakan. Saya bisa saja menjawab itu asalkan Bapak memberikan jawaban ilmiah. Karena pertanyaan saya lebih dulu dan itu belum dijawab secara ilmiah, Pak. Ini kita bukan bicara iman, Pak. Ini bicara ilmiah. Karena kita membaca terjemahan. Silakan, Pak. Loh, kita bicara Alkitab itu bicara iman. Ya, bicara iman. Nanti kalau soal ilmiah saya tanya Anda juga keteter juga gitu loh. Tapi saya sudah katakan, apa yang dikatakan Alkitab yang diterjemahkan ini adalah kebenaran yang dari Tuhan. Anda tidak percaya karena Anda bukan orang Kristen. Nah sekarang saya tanya Anda tentang Al-Baqarah ayat 1 aja Anda nggak bisa jelaskan. Anda berdalih bahwa saya harus menjawab. Kan saya sudah jawab bahwa saya percaya kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab terjemahan ini.
Dan itu kebenaran yang dari Tuhan. Bukan berdasarkan penafsiran Anda yang Anda bukan orang Kristen. Dan Anda hanya mencari-cari kesalahan. Anda punya bicara itu tidak bagus untuk dialog dengan saya. Tidak bagus. Anda begitu menghakimi tanpa Anda berani menjelaskan tentang bagaimana orang berbicara kepada jemaatnya Al-Quran itu tanpa terjemahan. Anda tidak bisa jelaskan itu sama saya. Karena saya tanya Anda Al-Baqarah ayat 1 aja nggak bisa jelaskan. Ya, silakan. Ya, oke. Saya akan jawab itu kalau Bapak bisa menjelaskan kenapa Ha'almah yang konteksnya bukan virgin lalu diterjemahkan jadi virgin. Silakan. Bapak belum jawab itu. Itu Secara terserah. ilmiah tentunya. Nah, saya tahu berdasarkan Alkitab ini terjemahan orang yang pintar, bukan orang seperti Anda. Ini pakar Alkitab yang menerjemahkan, bukan orang seperti Anda. Anda sadar nggak itu bahwa Anda siapa? Sedangkan saya percaya pada orang yang menerjemahkan ini orang pakar-pakar, bukan 1-2 orang. Dan ini diakui di seluruh dunia. 3 miliar lebih orang Kristen percaya ini. Terjemahan oleh para pakar. Anda seorang Rizky yang baru sendiri tidak mengerti bukan orang Kristen. Anda bisa membantah seperti itu. Nggak bisa, Anda keliru. Anda kalau mau buktikan bahwa Anda lebih benar, buktikan bahwa Anda bisa jelaskan tentang Al-Quran. Bukan menyalahkan orang Kristen. Anda salahkan orang Kristen kalau Anda bisa buktikan bahwa Al-Quran itu penterjemahannya lebih benar. Itu. Bukan menyalahkan. Kalau saya menyalahkan Anda bisa banyak. Tapi itu bukan caranya dialog. Anda menghakimi saya nggak boleh itu. Anda harus percaya ke atas keyakinan saya. Anda buktikan kebenaran Anda versi Anda sendiri menurut keyakinan Anda. Ngerti cara dialog ya? Saya bukan baru ini dialog ya. Ya. Anda harus konsekuen, harus adil dong caranya Anda dialog dengan saya itu. Anda bicara versi Anda, keyakinan Anda. Saya bicara keyakinan Anda saya. Oke, silakan. Sekali lagi saya ulang, Pak. Ketika ada kata Ha'almah diterjemahkan jadi virgin, kenapa bisa demikian? Jawab secara ilmiah. Silakan, Pak. Ya, itu oleh pakar. Oleh pakar Alkitab. Kan sudah ulang-ulang saya ngomong. Anda nggak ngerti pakar ya. Anda ini bukan pakar. Anda ini cuma mencari kesalahan. Saya percaya pada pakar yang sudah menerjemahkan ini, bukan 1-2 orang. Saya lebih percaya pakar yang menerjemahkan daripada pendapat Anda. Oke, jelaskan. Jelaskan dong, Anda siapa memang suruh saya percaya sama Anda itu Anda siapa? Anda nggak tahu diri bicara seperti itu. Saya sudah katakan kalau Anda mau buktikan bahwa Anda lebih benar, buktikan menurut versi Anda, yaitu bagaimana Anda menjelaskan Al-Quran kepada jemaatmu tanpa terjemahan. Itu Anda buktikan sama saya. Dan saya tanya Al-Baqarah ayat 1 aja nggak bisa jelaskan. Anda berdalih-dalih menyalahkan saya. Anda keliru. Anda bukan pakar Alkitab yang menerjemahkan ini. Anda salah. Anda boleh tanya siapapun. Dalam dialog seperti ini tidak bagus. Anda keliru bicara dengan saya seperti itu. Silakan. Saya tanya ke-7 kalinya, Pak. Ketika ada kata Ha'almah diterjemahkan jadi virgin, itu sebuah kesalahan, Pak. Jika itu benar, silakan Bapak bawa referensi, bawa kamus ke sini, tunjukkan sama saya kata Ha'almah diterjemahkan jadi perawan. Dan itu benar. Silakan, Pak. Anda tidak percaya itu bukan persoalan saya. Saya percaya kepada pakar-pakar yang sudah menulis Alkitab ini dan mereka lebih benar daripada Anda. Siapapun Anda, saya tidak percaya itu. Saya lebih percaya Alkitab dari perkataan Anda. Ngerti? Anda nggak ngerti omongan saya. Anda orang katanya berpendidikan 5 bahasa, tapi Anda nggak ngerti bahasa saya. Anda tidak bisa bawa keluar saya daripada pemahaman saya berdasarkan terjemahan Alkitab ini. Anda nggak bisa keluar. Kalau dia bukan virgin, saya tidak percaya itu. Tapi saya percaya apa yang ditulis di sini. Di sini dikatakan dia virgin. Sehingga dia layak untuk melahirkan Tuhan sebagai manusia. Anda keliru, Anda tidak tahu diri dalam hal ini. Anda bisa menyalahkan saya tanpa Anda bisa mempertanggungjawabkan keyakinan Anda sendiri. Silakan. Anda saya tanyakan sekali lagi, Pak ya. Ha'almah itu adalah gadis muda, Pak. Saya sudah kasih bandingannya loh dengan ayat lain ya. Tapi kenapa di ayat itu diterjemahkan jadi perawan, sedangkan di ayat lain jadi gadis? Silakan, Pak. Itu menurut Anda. Saya lebih percaya pada pakar-pakar penerjemahan ini daripada Anda. Anda siapa memangnya mau menyalahkan itu? Anda sadar dong, Anda siapa? Coba. Anda buktikan sama saya. Siapa Anda itu? Anda punya yang percaya pada Anda itu siapa? Saya tidak percaya pada Anda. Karena Alkitab ini sudah diterjemahkan pada Anda. Kita pause dulu waktunya. Karena saya perhatikan ini dialog, tidak ada signifikan perubahannya ya. Hanya berjalan di tempat. Kalau semuanya harus sama gitu kan ya tentu saja tidak akan pernah ada dialog seperti itu. Kita saling menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, biar enak itu
adanya perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam menjawab, perubahan dalam bertanya, seperti itu. Jadi silakan ketika hal ini terjadi, tolong untuk diperbaiki lagi. Siapapun Anda itu, saya tidak menyalahkan kepada siapapun ya, dan pasti saya berbicara kepada kedua orang, biar enak para penontonnya gitu. Kalau terus dialog stagnan, nggak ada perubahan, saya ya posisi dari penonton pun tidak enak juga gitu kan. Mohon Pak Martin juga untuk memberikan jawaban dan posisi dari Bang Rizky juga untuk memberikan jawaban pula. Jadi saling bertanya dan saling menjawab seperti itu ya. Oke, siapa yang mau dilanjut? Monggo. Waktu Oke, sudah silakan Pak Martin, dilanjutkan Pak Martin. Silakan Iya, makanya Pak kan Martin. Silakan, Anda dilanjut. tidak bisa Monggo. paksa saya seperti itu. Anda nggak bisa paksa dong. Anda tidak menjelaskan keyakinan Anda sendiri. Anda menyalahkan. Orang lain menyalahkan Kristen itu sudah biasa. Dan kita tidak terpengaruh sedikit pun tidak. Saya yakin Anda tidak ngerti. Ya, Anda tidak ngerti. 1 Korintus 3 ayat 12 mengatakan hanya oleh Roh Kudus manusia bisa mengenal Yesus dengan benar, bisa mengerti Alkitab dengan benar. Kita punya kunci ada. Kita punya dasar Roh Kudus. Kalau Anda kan tidak punya Roh Kudus, Anda tidak mengerti. Makanya Anda mati-matian menyangkali karena Anda tidak punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus yang memberi keyakinan pada kita. Makanya saya katakan, kalau Anda anggap salah, itu hak Anda. Saya tidak salahkan itu. Tetapi Anda buktikan akan keyakinan Anda yang Anda bisa pertanggungjawabkan tanpa terjemahan kepada jemaatmu. Itu yang saya tanya. Anda boleh salahkan ini salah. Apa saya tidak bisa salahkan Anda? Jangan Anda yang sepihak dong. Anda tidak lebih pintar dari saya soal Alkitab itu, Anda nggak lebih pintar. Anda boleh bisa berbahasa. Saya lebih pengertian dengan iman saya dan apa yang ditulis ini sudah paling benar. Anda mungkin salah. Silakan. Gus, minta tolong tadi slide saya dibuka semua, Gus. Oke ya Pak ya, kita buktikan pakarnya Bapak di sini. Tolong Gus, slide show Gus. Saya minta dibukakan yang Exodus. Nah, di sana Pak, Bapak boleh lihat Pak. Yang saya kasih tanda merah itu adalah kata hak almah. Saya tahu Bapak nggak bisa baca di sini buta huruf, makanya saya kasih bacakan. Itu hak almah di sana. Hak almah, pakar-pakar yang Bapak percaya itu mengartikan di sana sebagai gadis dokter dengan kata neanis. Gadis di sana bukan virgin loh Pak, tapi perempuan muda. Karena kita bandingkan juga dengan bahasa Inggrisnya. Lalu dengan Yunani kunonya, neanis yang artinya anak perempuan, bukan virgin Pak. Silahkan dijawab Pak. Apa bisa beda kayak gini? Sedangkan itu kata yang sama. Kan yang tidak percaya kan Anda, bukan saya. Kalau saya kan percaya pada apa yang ditulis di terjemahan ini. Anda yang tidak percaya itu kan hak Anda sendiri. Itu bukan masalah saya. Masalah Anda sendiri. 3 miliar lebih orang Kristen percaya apa yang diterjemahkan di dalam Alkitab. Kalau Anda tidak percaya itu semua juga seperti itu, silakan aja. Saya tidak ada pengaruh itu. Saya nggak bisa digiring oleh Anda. Anda saya tanya aja nggak bisa, belum saya tanya yang lain lagi. Baru tanya ayat Al-Baqarah ayat 1 Anda nggak bisa jawab. Itu. Anda tidak adil dalam hal ini. Bagaimana Anda bisa caci maki keyakinan orang? Anda sendiri tidak menjelaskan keyakinanmu sendiri. Aneh itu. Silakan Anda jelaskan itu. Bapak, saya sudah katakan ketika untuk memahami Al-Quran itu kita harus menggunakan bahasa Arabnya dulu. Sebelum kita ngejamah kepada ranah materi kitab, kita harus kuasai bahasa aslinya dulu, yakni bahasa Arab. Nah, di sini tadi Bapak yang mengklaim para pakar sudah benar-benar jemaah. Ini bagaimana? Ada satu kata yang sama yakni ha'almah, tapi yang satu di ayat Yesaya diterjemahkan sebagai virgin, sedangkan di dalam Syafir Semut atau Keluaran kok jadi perempuan muda. Kok bisa? Satu kata yang sama yakni ha'almah, tapi bisa diterjemahkan jadi dua. Sedangkan ha'almah itu perempuan muda, sedangkan yang untuk perawan itu adalah betulah. Silakan Pak dijelaskan kenapa bisa begini, satu kata tapi bisa dua maknanya. Tiap kata itu mempunyai makna macam-macam. Anda supaya tahu itu. Anda ngaku-ngaku pinter bahasa tapi nggak ngerti namanya arti bahasa, makna bahasa. Satu kata itu bisa diartikan macam-macam. Anda gitu, ternyata Anda tidak pintar. Itu loh. Anda tidak bisa giring saya seperti itu. Makanya saya katakan Anda tidak lebih pintar dari penerjemah ini. Kalau Anda salahkan memang Anda bukan umat Tuhan. Anda penyangkal. Anda penyangkal, sudahlah. Anda sampai mau kapan itu tidak bisa merubah pikiran saya dengan menurut jalan pikiran Anda. Sedangkan Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda bisa percaya misalnya matahari terbenam di dalam lumpur hitam? Anda bisa percaya itu? Nah, ayo. Anda percaya itu apa enggak? Matahari terbenam di lumpur hitam.
Coba, silakan Anda jawab itu. Maaf Pak, itu tidak masuk ke dalam topik kita. Apakah cukup memahami sebuah kitab hanya dengan terjemahan? Kembali lagi Pak, saya tanyakan, kenapa satu kata itu bisa dijadikan dua arti yang sangat jauh? Satu, virgin. Virgin konteksnya belum pernah bersetubuh. Terlepas dia sudah tua atau muda, virgin, maka itu belum pernah bersetubuh dia konteksnya. Walaupun tua mau muda, belum pernah bersetubuh itu kata virgin. Sedangkan kalau kita bicara perempuan muda, terlepas dia sudah bersetubuh atau belum, tapi dia masih muda, konteksnya itu masih muda, perempuan muda. Maka itu hak almah. Kenapa hak almah ini bisa diterjemahkan jadi dua? Sedangkan yang saya pelajari Pak bertahun-tahun Pak, ya, hak almah itu artinya perempuan muda. Kalau Bapak bisa berdebat secara ilmiah, Bapak ketika mengatakan saya salah, saya bodoh, Bapak bawakan kamus ke sini, bawakan referensi, buktikan pada saya hak almah atau betulah yang tidak diterjemahkan sebagai perawan secara teks Ibraninya. Silakan Pak. Ya, Anda kan bukan orang Kristen. Anda mencari-cari kesalahan. Itu dari roh dunia. Alkitab ini satu keyakinan kita, keyakinan yang tidak bisa digoyah oleh siapapun. Anda siapa emangnya? Menerjemahkan ribuan manusia di dunia miliaran percaya kok. Anda nggak percaya, masa saya terpengaruh dengan Anda? Saya tidak kenal Anda siapa, kepintaran Anda sampai di mana. Terutama Anda bukan umat Tuhan. Saya ini umat Tuhan. Saya dituntun oleh Tuhan dalam semua pengertian. Anda saya tanya bagaimana matahari terbenam di lumpur hitam, apa itu masuk akal Anda? Coba. Coba Anda jelaskan sama saya. Anda jangan nyecer saya aja. Jelas pertanyaan Anda saya tidak jawab. Karena Anda punya pemahaman yang lain yang berbeda dengan saya. Tapi sekarang saya bertanya kembali pada Anda. Bagaimana Anda menjelaskan sama saya tentang matahari terbenam di lumpur yang hitam? Surat 18 ayat 86. Tolong Anda jelaskan. Supaya Anda bisa terjemahkan dalam bahasa Arabnya seperti apa. Jadi Anda jangan kepintaran bahasa Alkitab. Bahasa Al-Qurannya bagaimana? Anda jelaskan sama saya itu. Bagaimana ya? Matahari terbenam di lumpur yang hitam? Itu bagaimana Anda jelaskan? Coba Anda terjemahkan itu bagaimana itu? Matahari terbenam di lumpur hitam, Pak, itu konteksnya majasi. Sama dalam kitab Ayub kalau Bapak lihat, tiang-tiang langit tercengang terhadap hardiknya. Apakah si tiang-tiang langit itu Bapak bisa jelaskan langit ada tiangnya? Atau burung yang terbang itu cuma manjat-manjat tiang langit? Itu tidak seperti itu, Pak. Nah, sekarang saya kembali lagi. Bagaimana ketika ada satu kata hak almah itu gadis muda gitu loh. Lalu bisa diterjemahkan perawan. Itu gimana ceritanya? Kalau misalkan Bapak mengartikan itu benar, pakar yang Bapak percaya itu mengartikan dua makna. Silakan Bapak bawakan kamus. Ini dialog ilmiah loh. Ini dialog ilmiah. Kalau Bapak pernah studi di sekolah tinggi, ketika Bapak mengatakan saya salah, Bapak harus bawa data ilmiah seperti itu. Ini bukan terkait masa saya percaya atau Bapak percaya atau saya nggak percaya. Tapi ketika Bapak merasa benar, Bapak bawa bukti untuk pembuktiannya. Seperti itu, Pak. Ini bicara ilmiah. Silakan, Pak. Ya, tentu Anda kan tidak percaya. Itu masalahnya kan Anda nggak percaya kan. Kalau saya kan percaya kitab saya. Anda nggak bisa jelaskan tentang bagaimana matahari terbenam di lumpur hitam. Tadi, Pak, barusan saya jelasin loh, Pak. Ya, barusan saya jelasin loh. Nggak ilmiah itu. Coba yang ilmiah aja. Sekarang coba Anda jelaskan saya bagaimana dikatakan bahwa bumi itu datar. Banyak pertanyaan saya untuk Anda secara ilmiah. Oke, Pak, saya jawab. Tolong waktunya diganti dulu, biar saya habisin ini. Sekarang kayak gini. Di dalam bahasa Arab, Pak, yang diartikan, bumi bukan datar, Pak, tapi dihamparkan di sana. Dihamparkan menggunakan kata farosi, makda, dahaha, dan sutihat. Dan semuanya itu artinya bukan datar, artinya. Bukan, dan itu konteks majasi. Bapak harus memahami dulu konteks bahasa Arabnya, baru Bapak memahami kata-kata farosi, sutihat, dan dahaha atau makda. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan saya, nggak pernah dijawab secara ilmiah. Sudah habis berapa menit ini, tapi Bapak nggak mampu menjawab sedikit pun. Mengapa pakar yang Bapak percaya tadi bisa menerjemahkan satu kata jadi dua makna, sedangkan untuk hak almah maknanya hanya satu. Tidak satu pun secara leksikonnya, secara strong number-nya diartikan sebagai virgin. Silakan, Pak. Itu menurut Anda. Anda hanya bisa salahkan karena Anda bukan orang Kristen. Gampang kan? Sederhana. Anda tidak bisa menjelaskan sama saya tentang matahari terbenam di lumpur hitam. Masa matahari dari langit tenggelam di lumpur hitam? Bagaimana logikanya? Bagaimana? Anda nyecer saya dengan ini, kan saya sudah bilang, saya hanya percaya pada pakar-pakar Alkitab yang sudah menerjemahkan ini. Saya tidak percaya pada pendapat Anda. Jelas? Masa Anda nggak percaya omongan saya? Ini keyakinan saya kok. Anda siapapun saya nggak percaya.
Apalagi Anda nggak bisa buktikan kepintaran Anda untuk menjelaskan keyakinan Anda sendiri. Ya, Anda nggak bisa buktikan. Ya kan? Makanya, Anda kalau cuma modal seperti itu, jangan debat dengan saya, jangan dialog dengan saya. Ya, Anda belum kelasnya untuk berdebat soal keyakinan iman itu. Kita bicara tentang kitab suci. Anda boleh pintar dalam bahasa. Bahasa itu bukan iman. Bahasa itu adalah bukan pelajaran kitab suci. Yang saya ajak Anda untuk bicara ini bicara tentang iman. Ya, Anda mengerti nggak? Anda nggak bisa rubah iman saya untuk seperti melalui kepintaran Anda seperti itu. Karena ini terjemahan pakar-pakar Alkitab. Kalau Anda lebih pintar dari mereka kan Anda luar biasa banget itu. Anda luar biasa banget, gitu loh masalahnya itu. Ya, Anda itu bukan siapa-siapa, sadar dirilah Reski ya. Anda sadar diri gitu loh. Anda hati-hati dalam berbicara kepada orang Kristen. Anda nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu. Sekarang Anda tidak bisa menjelaskan sama saya bagaimana matahari bergerak untuk masuk di lumpur hitam. Lumpur hitam di mana? Anda jelaskan sama saya secara ilmiah, coba. Secara ilmiah Anda jelaskan sama saya. Matahari Oke, Pak, secara ilmiah linguistik saya akan jelaskan, Pak. Itu konteksnya majazi, Pak, alias perumpamaan. Sama hal seperti dalam Ayub ada tiang langit, Pak. Bapak pernah lihat langit ada tiangnya? Silakan, Pak. Ya, itu kuasa Tuhan. Menopang oleh Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu yang luar biasa yang Tuhan bikin sesuai dengan kekuasaannya. Coba dia pakai istilah tiang. Istilah apa? Perumpamaan, kiasan. Nah, sekarang Anda jelaskan bagaimana kiasan tentang matahari terbenam lumpur hitam itu berarti mataharinya bergerak. Bagaimana Anda bisa jelaskan sama saya? Anda jangan sepihak menghakimi di konteks saya. ayat tersebut, Pak, itu yang melihat matahari seolah terbenam di lumpur hitam, Pak. Coba Bapak tampilkan teksnya, Gus. Tolong waktunya di off dulu, Gus. Anda baca sendiri di surat 18 ayat 86. Iya, coba Gus ditampilkan, Gus. Biar Pak Martin juga lihat gitu. Di sana biar saya ajari Bapak Martin ini bagaimana cara menjawab argumen secara ilmiah. Anda tidak bisa menjebak saya dengan istilah Anda itu. Anda bukan orang Kristen. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Anda harusnya percaya omongan saya, bukan Anda memaksakan keyakinan Anda. Yang Bapak permasalahkan ayatnya mana, Pak? Coba tolong dipandu, Pak. Operator, Pak. Surat 18 ayat 86. Al-Kaf, Gus. Oke, pause dulu dikarenakan keduanya itu saling diam-diam saja. Maaf sebelumnya kita iklan dulu ya, biar tidak tegang gitu. Silakan nih bagi kedua pembicara untuk rehat dulu ya. Untuk rehat dulu. Silakan biar tidak tegang, biar tidak panas gitu kan. Ya, silakan teman-teman. Jika teman-teman memiliki lebih, silakan salurkan donasi Anda nih untuk membantu korban bencana alam, di mana bersama Yayasan Pemuda Mu'alaf At-Tauhid, mari kita bantu adanya berbagai bencana alam seperti halnya gempa bumi, banjir, ya yang ada di layar ini ya teman-teman bisa dicek. Mari kita bantu bersama Yayasan Pemuda Mu'alaf At-Tauhid, kita bantu siapapun orangnya, siapapun basic ajaran agamanya, kita bantu memilih dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan Surban Memuju dan Majene, kita bantu mereka seperti itu karena mereka mengalami posisi pertama gempa bumi, rumahnya hancur, kebanjiran. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Mari kita bantu korban bencana alam yang ada di Indonesia, di mana nomor rekeningnya teman-teman bisa melihat di teks berjalan ini, yaitu Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Mari kita bantu mereka yang
Mungkin saat ini kita hanya bisa menonton, melihat, tetapi kita punya skill lebih, kita hanya berdiam. Siapa tahu kelak kita menjadi orang yang ditonton seperti mereka. Nauzubillahi min dzalik. Mari teman-teman, karena jangan sampai kita membantu ketika kita posisi mengalami seperti ini. Mari kita bantu, jangan sampai kita menjadi korban dari posisi dampaknya bencana alam. Oke, dikarenakan kedua belah pihak telah agak tenang, santai, mohon dialognya untuk santun dan silakan beri kode, silakan, jadi biar enak, teratur dan terarah dan tersusun. Oke, siapa nih yang mau menyampaikan terlebih dahulu nih? Pak Martin atau Pak Rizky? Saya nih, saya. Oke, Saya. waktu Kalau berjalan. saya tanggung jawab. Anda sampaikan, monggo. Ya, yang ditanyakan oleh Pak Martin tadi terkait soal lumpur hitam ya. Yang melihat matahari terbenam di lumpur hitam itu adalah Zulkarnain di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya hanya mengulangi apa yang dialami oleh Zulkarnain. Kenapa Zulkarnain kok bisa melihat matahari terbenam di lumpur hitam? Karena bagi kita yang di bumi itu terlihat seolah seperti matahari yang berjalan. Sekarang Bapak boleh jelaskan pada saya gitu kan. Bagaimana tiang-tiang langit bisa bergoyang? Monggo, silakan. Tiang langit itu kan bicara tentang kuasa Tuhan. Seperti tiang awan untuk menuntun orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya, itu semua istilah-istilah kiasan. Jadi ada kuasa Tuhan di sana. Ya kan? Kan gampang itu pemahamannya. Tapi misalnya seperti matahari bergerak masuk lumpur hitam, itu kan matahari bergerak yang jadi masalah saya di situ. Seperti dikatakan surat Ar-Ra'd ayat 2 juga, matahari dan bulan beredar. Itu bagaimana Anda menjelaskan sama saya? Ya, surat Ar-Ra'd ayat 2, surah 14 ayat 33. Di sana dikatakan matahari dan bulan beredar. Bagaimana Anda bisa jelaskan secara ilmiah menurut Al-Quran seperti itu? Itu. Jadi kalau Anda mau cari-cari kesalahan, saya tanya Anda, saya tidak berpendapat. Anda berpendapat menyalahkan saya, tapi saya tidak berpendapat, saya tanya Anda, bagaimana Anda menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat 2, dikata matahari dan bulan beredar. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab pernyataan Al-Quran seperti itu? Silakan. Oke Pak, Bapak kalau mau tahu itu ada Pak di channel saya di Lentera Rohani Channel. 1 tahun sebelum Bapak tanyakan kepada saya sudah menjawab itu Pak ribuan kali Pak. Silakan Bapak tonton di channel saya. Ada kajiannya dan saya juga melibatkan insan dari ilmuwan fisikawan. Dia kawan saya, namanya Mas Sawaludin, SIMSI di sana. Dia magister fisika teoretik. Jadi nanti Bapak bisa lihat di situ ya. Saya ditanya di sini, pertanyaan saya kembali lagi ke yang tadi. Kenapa Almah bisa diterjemahkan jadi virgin, sedangkan itu adalah perempuan muda? Silahkan, Pak. Kan sudah saya jelaskan. Anda sekarang saya tanya, Anda tidak jawab. Anda suruh saya baca di tulisan Anda. Coba, Anda tidak adil dalam, Anda belum bisa berdialog dengan seperti ini, Anda belum pintar berdialog. Anda tidak fair, ya. Anda tidak pintar berdialog, ya. Belum pintar Anda itu. Anda belajar dulu deh. Saya tanya Anda suruh saya baca tulisan Anda. Pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab. Sekarang Anda cecer sama saya. Saya percaya pada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab sudah paling benar. Pendapat Anda itu adalah hanya menyesatkan orang. Selesai, silakan. Kembali lagi Pak. Ini bukan masalah antara Bapak iman atau tidak iman. Yang saya persoalkan di sini terjemahan. Bapak berarti belum bisa mengolah apa yang ingin saya utarakan. Makanya Bapak suzon sama saya salah. Salah tangkap. Jadi di sini gini Pak, ketika Almah itu artinya adalah virgin, lalu diterjemahkan menjadi perempuan muda, maka itu sebuah kesalahan. Dan pakar yang Bapak agung-agungkan tadi pun juga menerjemahkan Almah itu di ayat lain jadi artinya gadis muda Pak. Silahkan Pak, jelaskan. Iya, semua orang yang bukan Kristen itu menyalahkan. Saya sudah nggak aneh dengan pernyataan Anda, saya nggak aneh. Tapi Anda tidak bisa menjelaskan pertanyaan saya. Anda bisa bagaimana mau merubah keyakinan saya akan apa yang tertulis dalam Alkitab. Anda nggak bisa maksa saya dong. Anda sendiri nggak bisa jelaskan bagaimana matahari bulan beredar menurut Al-Quran. Ya, Anda nggak bisa jelaskan itu kan. Coba Anda lebih fair dong. Anda tidak percaya terjemahan Alkitab. Anda nggak bisa jawab tentang matahari bulan beredar. Anda sendiri nggak bisa jelaskan itu. Nah, coba sekarang. Ini keyakinan saya. Anda mau nyalakan tuh hak Anda. Tapi sudah menjadi keyakinan saya bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu tidak ada yang salah. Oke? Silakan. Oke Pak.
Tapi pakar yang Bapak agung-agungkan tadi menerjemahkan juga Ha'almah itu jadi perempuan muda. Jadi yang betul itu Ha'almah itu perempuan muda atau virgin, Pak? Silakan. Virgin. Sesuai dengan Alkitab mengatakan dia perawan. Cukup kan? Anda siapa emangnya Anda mau roba-roba Alkitab? Anda sadar dong diri Anda itu siapa? Nanti kenalan sama saya, Pak, ya, biar tahu saya siapa, Pak. Latar belakang. Iya. Siapapun Anda, tapi saya nggak percaya sama Anda, kepintaran Anda sampai dimanapun. Saya percaya pada tuntunan Tuhan, ilham Tuhan, saya lebih percaya itu. Saya tidak percaya Anda siapapun Anda, saya nggak percaya itu. Banyak orang pintar-pintar nggak seperti Anda. Anda bukan orang pintar. Anda buktinya menghakimi saya, bukan berdialog di sini, bukan berdiskusi. Di situ kelihatan tidak pintarnya Anda. Sadar Anda ya? Anda tidak pintar karena Anda tidak bisa berdiskusi. Anda menghakimi di sini, bukan berdiskusi. Ngerti ya? Sadar itu Anda itu. Anda bukan orang pintar itu. Mungkin semua orang yang dianggap Anda pintar dengar omongan saya bahwa Anda tidak pintar, Anda rezeki tidak pintar. Karena Anda tidak bisa berdiskusi dalam hal ini. Oke, silakan. Oke, Gus. Ditampilkan tolong Exodus-nya lagi, Gus. Biar Pak Martin ini melihat. Slideshow, Gus. Tolong, Gus. Oke, pemirsa semua saksikan. Tadi kata Pak Martin mengatakan bahwa yang namanya Ha'almah itu adalah virgin. Sedangkan di ayat lain, pakar-pakar yang diagungkan dengan sangat oleh Pak Martin, ya, itu menerjemahkan kata Ha'almah di sana menjadi kata gadis yang konteksnya perempuan muda. Di dalam bahasa Inggris, pakar yang bahasa Inggris dikatakan dokter di sana. Lalu dalam Septuaginta menggunakan kata neanis yang artinya anak perempuan muda. Silahkan dibuka di dalam Shaper Shemut. Kalau Bapak nggak tahu Shaper Shemut itu apa, itu adalah Keluaran, Pak. Keluaran pasal 2 ayat 8. Silahkan, Pak. Saya bicara pakai data. Silahkan, Pak Martin. Ya Anda mau giring saya kemanapun tidak ada gunanya. Ya. Karena saya yakin apa yang tertulis dalam Alkitab ini sudah paling benar. Kalau Anda hanya untuk melawan itu. Tapi Anda nggak bisa buktikan pertanyaan saya kan? Anda nggak bisa buktikan. Bagaimana matahari bulan beredar itu Anda nggak bisa buktikan sama saya. Anda jangan jadi hakim. Anda bukan hakim di sini. Anda nggak percaya itu Anda ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa menyalahkan segala macam bisa aja. Tapi Anda tidak menjadi ukuran buat saya. Oke, jelaskan Anda sekarang. Silakan. Oke, Pak Martin. Tadi di dalam Keluaran Bapak sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala Bapak sendiri bahwa pakar yang Bapak agung-agungkan mengartikan kata Ha'almah tadi di sana. Itu yang teks Ibrani itu sama ya, Pak. Artinya Ha'almah. Saya bacakan karena Bapak pasti nggak tahu soalnya. Ha'almah. Ha'almah tadi diartikan di sana sebagai perempuan muda dalam Keluaran. Nah, tadi Bapak bilang virgin. Sedangkan pakar Bapak juga itu mengatakan perempuan muda. Silahkan, kenapa bisa demikian? Ya, yang jelas itu bisa demikian karena Anda yang berbeda, bukan saya. Saya percaya pada penulisan itu. Anda yang tidak mengerti Alkitab. Anda tidak ngerti kan Alkitab itu? Itu jawaban saya itu. Silakan. Yang saya tanya, satu aja, saya ulang lagi pertanyaan saya. Ha'almah itu jadi perawan apa gadis, Pak? Monggo. Perawan. Nah, Perawan. Pakar Bapak juga mengartikan ayat tersebut ya, di ayat lain itu adalah perempuan muda dan sudah saya tunjukkan buktinya. Silakan, Pak. Lukas 1 ayat 27 di situ disebut perawan. Jadi Anda jangan roba-roba itu. Anda terkutuk itu kalau merubah-rubah Alkitab itu. Alkitab bilang begitu, yang menambah, yang mengurangi terkutuk. Jadi Anda tidak bisa mempengaruhi saya di sini. Ya? Sebentar, Pak. Saya kunci ya, Pak, jawabannya ya. Yang mengurangi menambahi Alkitab itu terkutuk ya, Pak? Iya. Betul. Gus, boleh dibuka Gus Markus 16 ayat 8 Gus di slide saya Gus. Yang Markus 16 ayat 8. Ada di bawah, paling bawah. Nah, itu. Nah, Pak Martin, tolong lihat di monitor ya, Pak. Di monitor, di sana ada teks yang saya merahin, itu saya ambil dari naskah atau Codex Textus Receptus, Pak. Naskah yang diacu oleh pakar-pakar Bapak di Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan Perjanjian Baru. Di sana kata ayat tersebut
berhenti di kata evofontogar. Evofonto artinya takut, gar artinya mereka. Jadi kalau diterjemahkan secara literal itu artinya mereka takut. Mengalami penyesuaian grammar jadi karena takut. Nah, jadi secara original tekstualnya di dalam Markus 16 ayat 8 di sana berhenti di kata evofontogar yang artinya karena takut. Tapi mengapa di terjemahan terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ada tambahan satu paragraf dengan singkat sampai bla 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 berita yang kudus itu dan tak terbinasakan dan lain-lain. Mengapa demikian? Silakan Pak. Ya karena Anda berbeda, Anda bukan orang Kristen gitu loh. Gampang aja kan. Anda harus percaya apa yang tertulis di Alkitab itu sudah menjadi keyakinan orang Kristen. Udahlah, Anda jangan giring-giring saya, tidak ada gunanya. Saya nggak percaya pendapat Anda itu. Anda bukan orang Kristen. Anda hanya mencari-cari kesalahan. Anda sendiri tidak bisa menjelaskan bahwa matahari bulan beredar. Anda nggak bisa jelaskan itu. Iya kan? Anda di sini mau sosok pintar dari saya, nggak bisa. Tolong waktunya itu, waktunya. Maaf, Maaf, itu di pause dulu waktunya, maaf. Silakan dilanjut Pak Martin Ale. Ya, Karena waktunya tadi belum pindah ke Pak Martin. Ya, oke Pak. Monggo, jadi Silakan Pak. Sudah selesai. Silakan. Oke, lanjut. Kan dia sepihak saja dia mau menyalahkan saya. Saya nggak mau, karena saya berpegang pada apa yang tertulis dalam Alkitab saya. Itu aja. Anda boleh berputar-putar kemana, silakan aja. Ya, silakan Anda. Silakan Anda ngomong sendiri aja versi Anda. Pertanyaan saya Anda ya Oke bisa Pak, jawab. kayak gini Pak. Ini dalam Markus 16 ayat 8 ya Pak. Saya mau tanya dulu sama Bapak sebelumnya, biar kita menyamakan persepsi. Perjanjian baru itu bahasa aslinya apa sih Pak? Silakan Pak Martin. Bahasa Yunani. Oke, di dalam versi bahasa Yunaninya Pak, ayat tersebut sampai kata evofontogar Pak, yang artinya karena takut. Kenapa dalam terjemahan bahasa Indonesia malah ada tambahannya satu paragraf? Bukankah itu terkutuk Pak? Monggo Pak Martin, silakan Pak Martin. Tolong waktunya. Itu kan menurut Anda. Anda nggak bisa nyalakan Alkitab. Saya tidak setuju kalau Anda menyalahkan Alkitab. Anda jangan ngarang-ngarang sendiri bahwa pendapat Anda di sini nggak laku itu. Nggak laku itu. Ya, oke, jelas ya. Percuma Anda ngomong sama saya itu nggak ada gunanya itu. Anda nggak percaya, sudahlah. Saya tanya Anda jelaskan tentang Al-Quran aja. Supaya menyalahkan Alkitab melalui kebenaran Al-Quran. Gitu loh. Bukan Anda jadi hakimnya saya. Oke? Jelas ya? Anda nggak berani jelaskan Al-Quran. Nggak berani Anda. Bagaimana Anda mengatakan bahwa matahari bulan beredar? Anda nggak bisa jelaskan sama saya. Silakan. Oke Pak, ini di dalam teks Yunaninya itu berhenti di kata karena takut. Karena ada kata evofontogar. Nanti Bapak boleh tanya sama pendeta Bapak ya. Kenapa ini ada paragraf tambahannya? Silakan Pak Martin. Saya belum dapat jawaban. Silakan. Ya apa yang Anda baca di situ aja itu semua itu benar. Anda punya pengertian yang keliru, Anda yang salah karena Anda bukan orang Kristen, oke? Silakan. Oke Pak, silakan buktikan Pak. Salah saya di mana Pak? Silakan. Ya kamu salah mengerti dengan pengertian ini. Apa masalahnya dengan ayat itu? Apa masalahnya? Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur. Itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka lari. Apa masalahnya dengan ketakutan? Apa masalahnya? Apa kesalahan orang Kristen di dalam memahami ini? Anda tidak fair. Anda bukan orang yang bisa diskusi. Anda bisa jadi hakim di pengadilan sana itu. Anda bukan diskusi sama saya di sini. Anda harusnya menghargai keyakinan saya, bukan Anda menyalahkan pakar saya. Anda nggak adil di sini. Anda nggak bisa dialog seperti itu, nggak bisa itu. Ya, nggak pantas Anda dialog di sini, nggak pantas itu. Anda di sekolah aja ajar muridmu itu sendiri itu. Oke, silakan. Oke Pak, saya ulang lagi Pak. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa PBI itu menggunakan bahasanya aslinya Yunani. Sedangkan di naskah Yunaninya Pak, itu kata-kata yang dengan singkat dan bla 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 yang saya kuningkan itu tidak ada padanannya. Silakan Pak. Ya itu kan Anda nggak percaya karena Anda bukan orang Kristen. Jawabannya sederhana Anda mau bantah apapun, Anda bukan orang Kristen. Itu kuncinya di situ. Anda nggak bisa lebih pintar dari saya karena saya yakin apa yang tertulis itu kebenaran. Kalau Anda membantah berarti Anda bukan orang Kristen. Itu aja gampang kan? Apa yang Anda mau paksa saya dari apa? Anda nggak bisa jelaskan tentang matahari bulan beredar itu Anda nggak bisa jelaskan. Jelaskan sama saya tentang matahari bulan beredar menurut Al-Quran itu.
Kalau Anda memang orang pintar banget, Anda saya belum tahu, Anda pintar, coba jelaskan itu. Silakan. Oke, saya ulang lagi Pak. Kata yang saya kuningin di sini, ini secara original tekstualnya tidak ada. Maka pertanyaannya oke saya rubah. Dari mana pakar yang Bapak agung-agungkan menerjemahkan ini? Sumbernya, silakan. Sumbernya dari Tuhan, karena itu ilham dari Tuhan. Segala tulisan diilhamkan oleh Tuhan, ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, merubah kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua itu ilham dari Tuhan. Kalau Anda nggak percaya karena Anda bukan orang Kristen, Anda sadar diri dong, Anda bukan orang Kristen. Ya, oke, jelas ya. Silakan pakai kode silakan. Ayo. Ya, Pak silakan. Martin. Iya, sudah saya katakan tadi Oke. silakan. Jadi yang Yunaninya ini firman Tuhan bukan menurut Bapak, silakan. Iya, firman Tuhan. Tuhan kita tuh berbicara dalam berbagai bahasa, bisa aja. Tuhan kita tuh maha kuasa. Jadi nggak ada masalah itu. Ya, silakan Anda jelaskan. Anda nggak bisa menjelaskan pertanyaan saya. Oke, Pak. Berani dong Jadi, Anda jelaskan tentang pertanyaan saya. Bulan bintang beredar itu bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan Anda jelaskan. Oke, tadi Bapak sudah mengatakan kepada saya bahwa itu yang Yunani juga firman Tuhan. Sedangkan dalam firman Tuhannya Bapak yang berbahasa Yunani ini gitu kan, itu tidak termaktub kata-kata yang ada di terjemahan yang warna kuning. Mengapa itu bisa muncul? Sedangkan di firman yang menggunakan bahasa Yunaninya tidak ada kata tersebut. Silahkan Bapak jelaskan. Itu kan menurut Anda. Itu kan menurut pendapat Anda kan. Anda tidak bisa menjelaskan tentang Al-Qur'annya, Anda nyecer terus begini. Anda nggak bisa, pengertian Anda kepada saya itu nggak bisa. Nggak boleh itu. Itu bukan hak Anda. Anda tidak punya hak apa-apapun untuk merubah iman saya. Apapun Anda mau nilai silakan. Tapi Anda tidak konsisten dengan keyakinan Anda sendiri. Silakan Anda jawab itu. Pertanyaan saya Anda jawab dong, matahari bulan beredar itu bagaimana Anda jelaskan? Bapak, matahari itu beredar Pak, menggelilingi galaksi Pak. Penjelasan lengkapnya itu detailnya ada di channel saya, karena itu penjelasannya sangat rinci. Kalau saya jelaskan di sini, ya itu tentu sangat memakan waktu yang banyak dan Bapak akan lari dari apa yang saya tanyakan. Kembali lagi Pak, kepada Markus 16:8, dalam firman Tuhannya Bapak yang berbahasa Yunani, Greek Koine, ya, itu tidak ada kata dengan singkat dan bla bla bla. Ini bukan pendapat saya loh. Di depan mata Bapak sudah ada bukti. Silahkan Pak dijawab. Mengapa demikian? Itu Silakan. pendapat Anda. Itu pendapat Anda karena saya percaya pada Alkitab yang ada yang saya baca sekarang. Kalau Anda sebagai bukan orang Kristen, Anda pasti menyalahkan semua. Itu kan jawaban saya sudah gampang. Anda nggak usah nyalahkan lagi deh. Anda jelaskan saja tentang keyakinan Anda tentang Al-Quran yang tidak memerlukan terjemahan. Lalu Anda sampaikan pada jemaat ini, apa jemaat semua itu belajar bahasa Arab? Coba. Anda bisa pertanggungjawabkan tanpa terjemahan, sampaikan kepada jemaatnya, pakai bahasa Arab semua. Silakan. Ya, Anda jelaskan itu. Oke Pak, saya akan tanyakan lagi karena Bapak belum menjawab apa yang saya tanyakan. Itu bukan menurut saya loh. Saya udah kasih datanya di depan Bapak. Entah saya harus bagaimana cara untuk membuka membuka mata Bapak gitu kan. Dalam arti Bapak memahami apa yang saya maksud gitu loh. Jadi gini Pak, di dalam firman yang menggunakan bahasa Yunaninya, kata yang menggunakan yang bahasa Indonesia yang menggunakan warna kuning ini tidak terdaftar Pak, tidak ada Pak. Itu bukan menurut saya. Karena kalau Bapak komparasikan juga dengan ILT versi Indonesia literal translation, kata yang tanda kuning itu tidak ada Pak. Hanya ada di terjemahan baru terbitan LAI. Silakan Pak. Kalau nggak percaya Bapak cek. Anda Silakan. boleh komplain, Anda silakan komplain itu di LAI aja. Jangan bicara dengan saya. Karena saya hanya percaya pada apa yang tertulis di dalam Bible saya. Anda silakan komplain di sana. Tugas Anda ke LAI aja, jangan ke saya. Kalau saya percaya apa yang tertulis ini. Ya, oke, jelas? Silakan. Oke, Bapak belum bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya, jawaban seperti itu tidak elok, Pak. Karena kenapa? Bapak mengangkat topik ini, menerima topik yang saya angkat ini, berarti Bapak harus menjawab apa yang saya persoalkan di sini. Silakan, Pak. Kenapa itu di Yunaninya tidak ada, sedangkan jadi beranak, Pak, di dalam terjemahan bahasa Indonesianya? Apakah ini manipulasi terjemahan, Pak? Silakan. Kalau Anda usulkan itu sama saya, kan selalu saya tanya,
Apa Al-Quran itu tanpa terjemahan Anda bisa memahami? Itu saya tanya dia sampai lalu tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ada yang nyusul saya supaya dialog dengan Anda. Saya bilang tanya dulu sama Rizky, bagaimana dia bisa mengerti Al-Quran tanpa terjemahan. Itu yang saya tanya. Jadi Anda tidak bisa bicara hanya Alkitab aja, Anda bicara juga Al-Quran. Dan Anda ternyata saya tanya, Anda tidak bisa menjelaskan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan matahari dan bulan beredar? Anda tanya pakar siapapun, tidak percaya kalau bilang matahari bulan beredar itu tidak ada yang percaya itu. Di mana kepintaran Anda dalam hal ini? Ya, silakan itu. Silakan Anda jelaskan sama saya. Saya tunggu jawaban Anda itu. Anda tidak bisa menjelaskan itu. Saya tunggu jawaban Anda. Kalau Anda orang pintar, Anda bisa secara singkat menjelaskan itu. Bagaimana Anda bisa katakan matahari bulan beredar? Silakan. Oke, Pak. Bapak minta jawabannya, minta pertanyaannya dijawab saya, tapi Bapak tidak sedikit pun menjawab, menyentuh permukaannya pun tidak. Karena ini terkait terjemahan loh, Pak. Kalau terjemahan itu bukan cuma bicara iman, Pak, tapi pakai otak, Pak, pakai keilmuan ya, Pak ya, pakai keilmuan, pakai ilmu linguistik, Pak. Nah, di sini itu berhenti sampai kata Evo von Togar, Pak. Di dalam kata Markon 16 ayat 8 itu berhenti di kata Evo von Togar, ya, artinya karena takut. Berarti apakah dengan singkat dan bla 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 ini tambahan atau setuju kalau misalkan saya justifikasi ini adalah firman buatan LAI? Silahkan, Pak. Itu kan pendapat Anda. Sudah saya bilang itu pendapat Anda. Banyak orang-orang yang mengkritiki Alkitab itu banyak. Bukan hanya Anda, profesor, doktor, pakar spesial. Tapi mereka itu bodoh karena sudah dijawab juga oleh pakar-pakar Alkitab. Jadi Anda kalau mau keberatan jangan sama saya, sama LAI sana tuh. Anda ke LAI aja di sana. Anda tidak pintar sama saya itu tidak pintar Anda itu ternyata. Karena Anda tidak pandai dalam berdiskusi. Anda kurang dalam berdiskusi. Pertanyaan saya Anda tidak bisa jawab. Pertanyaan Anda sudah saya katakan bahwa saya berpegang pada apa yang tertulis dalam Alkitab. Jelas kan? Anda mau paksa saya untuk tidak percaya Alkitab. Itu mustahil. Ya, silakan Anda tanggung jawab pertanyaan saya itu. Silakan. Oke, Pak. Di sini bukan terkait Bapak percaya atau nggak percaya. Wallahi wa rasuluhu, Pak. Demi Allah ya, saya tidak ada niatan untuk Bapak agar tidak percaya Alkitab. Tapi di sini saya ingin tahu gitu kan. Bapak menyadari tidak banyak kesalahan terjemahan. Ini bukan menurut saya di sini bicara pakai data dengan data ilmiah. Itu pun kalau Bapak memahami dan Bapak pernah sekolah. Data yang saya bawa ini data ilmiah yang kredibel. Seperti itu. Jadi ketika Bapak mengatakan ini menurut saya itu adalah jawaban yang tidak ilmiah dan menunjukkan Bapak tidak pernah studi. Dan sekali lagi saya tanya, mengapa ya di dalam teks yang kata Bapak bilang aslinya Yunani tidak ada kata tersebut, sedangkan dalam teks yang di dalam terjemahan itu ada kata tersebut, tambahan tersebut. Apakah ini sisipan? Silahkan Pak Martin. Itu menurut Anda selalu kerjanya protes saja. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Anda tanya siapapun bagaimana mungkin matahari bulan beredar, Anda jawab itu. Kalau saya yakin apa yang tertulis dalam Alkitab saya sekarang, Anda nggak bisa rubah keyakinan saya itu. Anda mau bicara seperti apapun, siapapun Anda nggak peduli saya. Saya percaya pada apa yang tertulis ini. Oke? Jelas ya? Tapi Anda silakan jawab matahari dan bulan beredar itu silakan jelaskan. Bapak ini sepertinya bagian saya waktunya. Sepertinya ya. Bapak ini tidak menangkap maksud apa yang saya persoalkan, namun hanya pikirannya negatif ya. Mungkin ini bukti ajaran kasih seperti ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi gini Pak, yang saya persoalkan seperti ini Pak. Dalam original tekstualnya, saya bicara bahasa asli. Kalau Bapak nggak paham maksud saya bahasa asli maksudnya. Di bahasa aslinya, kata dengan singkat dan bla 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 ini tidak ada Pak. Tapi kenapa di terjemahan bisa muncul? Silakan. Anda kan tidak percaya itu karena Anda bukan orang Kristen. Kan gampang itu. Saya sudah katakan berulang-ulang Anda nggak ngerti-ngerti juga. Saya berpegang pada apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Masa bodoh Anda mau percaya apa tidak itu urusan Anda pribadi, bukan soal saya. Tapi yang saya tanya pada Anda bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa matahari bulan beredar. Itu tandingannya di sana. Kalau saya yakin kan sudah saya jawab dari mula. Saya yakin apa yang tertulis dalam Alkitab yang saya baca sekarang. Kurang apa? Anda mau salahkan siapa silakan saja. Ini firman Tuhan, firmannya Yesus itu sendiri. Ya, masa Anda mau merubah keyakinan saya? Anda memang siapa? Ya, silakan Anda jelaskan matahari terbenam itu, beredar itu dengan bulan. Silakan. Oke Pak Martin, kayaknya Pak Martin ini nggak paham, nggak menangkap apa yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan gini loh. Oke lah. Saya bikin persimpel, mungkin Bapak terlalu berat dalam menangkap kata-kata saya mungkin ya. Saya minta dijawab ini.
kata dengan singkat dan bla 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 bla, itu kalau dalam naskah Yunani yang di atasnya teks yang mana Pak? Mohon ditunjukkan, silahkan. Saya sudah katakan pada Anda ya, Anda ini masih nggak ngerti juga. Anda ini orang sekolah apa tidak sih? Saya percaya pada apa yang tertulis dalam Alkitab, kan sudah selesai jawaban saya. Soal Anda salahkan itu Anda memang bukan orang Kristen. Apa tidak ada pertanyaan Anda itu tidak perlu dijawab itu. Anda tidak yakin itu hak Anda sendiri. Tapi pertanyaan saya sedang tentang bulan matahari beredar Anda nggak bisa jawab. Ya, saya sudah bilang ulang-ulang itu keyakinan saya. Mau salah mau benar itu keyakinan saya. Keyakinan 3 miliar manusia di dunia. Hanya Anda orang satu-satunya yang paling pintar di dunia itu yang mau lawan 3 miliar orang. Tapi Anda sendiri tidak bisa menjelaskan bahwa matahari bulan beredar. Silakan Anda jawab. Oke Pak Martin, lagi-lagi lari dari pertanyaan saya. Memang dari awal sudah lari-lari terus. Silakan Pak ditunjukkan kepada saya yang menurut Bapak bodoh ini ya, tidak pandai. Kata yang dengan singkat ini kalau yang Yunani itu teks yang mana Pak? Tolong ditunjukkan Pak, silakan. Anda jangan giring-giring saya ya, saya nggak mau digiring oleh Anda. Anda tuh nggak pinter. Anda mau menjawab orang menyalahkan, tapi Anda tidak pintar gitu loh. Saya sudah bilang, saya yakin tentang apa yang tertulis dalam Alkitab saya sekarang. Itu saya yakin dengan sungguh-sungguh. Tidak ada setan siapapun bisa merubah keyakinan saya. Jadi Anda jangan paksa saya untuk merubah. Sedangkan Anda sendiri saya tanya bagaimana Anda bisa menjelaskan matahari bulan beredar. Terima kasih. Maaf Pak Martin Ale, ternyata waktunya telah habis dan sisa Saudara Rizky 11 menit 8 detik. Oleh karena itu, maaf bagi Pak Martinale tidak bisa menyampaikan sepatah kata pun dikarenakan sudah mendapatkan waktu yang sama 40 menit tapi ternyata sudah habis. Oke, ada informasi lebih lanjut bagi teman-teman yang pengen tampil seperti Pak Martinale, Saudara Rizky, silakan Anda dilihat di teks berjalan atau di live chat. Kami telah memberikan informasi bagi siapapun Anda yang ingin berdialog secara santun, elegan, dan netral di channelnya Gramo Alap, silahkan daftarkan diri Anda ya ke bio link yang ada di teks berjalan ini seperti itu. Namun sebelum Anda mendaftar, silakan pelajari terlebih dahulu ya, pelajari cara menggunakan StreamYard. Karena dialog ini menggunakan StreamYard yang dikoneksikan ke YouTube. Oke? Dan siapapun Anda tidak bisa berdialog di channel Gramo Alap ketika Anda menggunakan posisinya avatar seperti itu, apalagi tidak elegan, tidak santun, maka kami akan hentikan seperti itu. Dan ternyata dialog di malam hari ini begitu sangat stagnan ya, dan tentu saja para penonton bisa menyimpulkannya siapa yang berasumsi, siapa yang tidak. Namun tetap masih berlanjut dan silahkan regangkan dulu badannya, minum dulu kayak Pak Martinale, Saudara Rizky, biar tidak serak-serak basah gitu ya. Oke, selanjutnya informasinya silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan donasi Anda untuk membantu korban bencana alam di rekening Anda ini ya, di teks berjalan ini. Salurkan donasi Anda untuk membantu korban bencana alam ke Bank Mandi Syariah dengan kode banknya 451, ada pun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Oke, terlihat sudah siap Saudara Rizky, waktu sisanya 11 menit 8 detik dan Pak Martin maaf telah habis. Silakan dilanjut Saudara Rizky. Waktu berjalan, silakan disampaikan closing statement. Monggo. Ya, oke, terima kasih Mas Farudin. Jadi tidak sedikit pun pertanyaan saya dijawab dengan sangat dengan cara ilmiah ya, semua dengan asumsi di atas asumsi gitu di sini. Saya pertama akan menjawab dulu soal terkait kok matahari beredar. Nah, kemungkinan ini Pak Martinale ini kurang baca ini ya, apa artikel-artikel di NASA, Pak. Matahari itu merupakan salah satu bintang Pak yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Dan dia juga beredar Pak, mengelilingi inti galaksi Pak. Memang dia pusat tata surya, tapi dia mengelilingi inti galaksi namanya Milky Way. Bapak bisa searching di Google gitu kan terkait penjelasan secara fisikanya ada di situ dan juga ada di channel saya Pak yang sangat yang sangat kredibel juga, salah satunya Lentera Rohani Channel. Nanti di situ ada kajian namanya Sains Al-Qur'an dan Sains Al-Qur'an dan Sains Modern di situ ada di kajian saya terkait soal ayat Al-Qur'an, matahari kenapa beredar, dan memang sains modern sendiri, kalau Pak Martinale tahu, mungkin Pak Martin ini kudet ya, kurang update. Itu yang menyatakan matahari beredar itu malah orang-orang Kristen loh Pak, ilmuwan-ilmuwan Kristen yang ada di NASA Pak. Karena matahari itu beredar,
mengelilingi inti galaksi Bima Sakti. Nanti bisa Bapak searching itunya, papernya ya Pak. Paper itu artikel Pak, kalau nggak paham. Ya, itu ilmuwan itu yang buatnya. University yang kredibel juga Pak. Nah, itu yang pertama. Saya sudah jelaskan ya, matahari beredar gitu loh. Nah, yang kedua, terkait soal matahari terbenam di lumpur hitam. Itu pandangannya Zulkarnain Pak. Zulkarnain yang berada di bumi, ketika melihat matahari yang walaupun diam, walaupun yang beredar ini bumi, tapi karena kita ada di bumi, kita akan melihat posisinya matahari itu yang tenggelam Pak. Tenggelam di lumpur hitam itu adalah majazi. Seperti Bapak dengan mudahnya memahami bahwa tiang langit di sana majazi. Kenapa Bapak tidak mampu menangkap itu majazi ketika ada dikatakan matahari terbenam di lumpur hitam? Sedangkan kalau untuk di Ayub ya dikatakan tiang langit tercengang dengan hardiknya, Bapak bisa memahami itu. Nah, berarti di sini yang tidak objektif Bapak ini yang tidak bisa dialog. Nah, itu yang Bapak persoalkan ya, sudah saya jawab semua, oke? Nah, di sini saya akan menyatakan closing statement saya. Saudara-saudara Kristen, dengan mohon maaf saya menyatakan bahwa saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia khususnya, imannya terjaga karena hasil manipulasi terjemahan. Saya berani katakan itu. Karena hari ini saya sudah tunjukkan beberapa hal. Seperti contoh, boleh slideshow ditunjukkan lagi Gus, yang ada surat Korintus kalau nggak salah. Oh, boleh ini dulu. Markus 16 ayat 8, di sana berhenti di kata Evo Fontogar, yang artinya karena takut di sana. Sedangkan LAI, penerjemah LAI menambahkan satu paragraf di sana, sisipan, dengan singkat dan bla 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 sampai kekal itu. Sedangkan kata-kata tersebut dalam teks Yunaninya tidak pernah ada. Dalam teks Yunaninya tidak pernah ada. Silahkan dikonfirmasi. Saya khususkan pertanyaan ini kalau ada Pak Anwar Chen dari LAI, dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pak Anwar Chen. Nah, mohon dijelaskan kenapa ini Markus 16 ayat 8 kok ada ayat sisipan sebanyak satu paragraf? Bukankah dilarang untuk menyisipkan ayat di dalam Alkitab? Nah, silakan Gus, ke slide selanjutnya Gus. Monggo. Nah, terkait terjemahan ini. Di sini ada kata, kalau kita melihat di King James Version, di sana pakai proper name, Lucifer. Sedangkan di Indonesia Bintang Timur. Mana yang salah? Kalau kita hanya memahami terjemahan, tanpa kita nggak ngerti yang original teksnya. Ini bukan perkara soal iman. Iya, iman karena nggak ngerti original teksnya. Kalau misalkan orang Kristen kebanyakan ngerti original teksnya, maka tidak semudah iman buta seperti Pak Martinale yang ditunjukkan pada malam hari ini. Seperti itu. Jadi yang tidak pandai bukan saya, Pak. Bapak belum level saya kalau untuk berdialog soal ilmiah seperti ini. Ingat itu, Pak. Saya menantang banyak para ahli-ahli di Indonesia khususnya ya, yang menguasai original teks untuk berdialog dengan saya, tidak ada yang mau Pak. Cuma baru Pak Martinale. Ternyata dengan kualitas seperti ini, ingin mengalahkan saya, itu mimpi Pak di siang bolong. Apalagi Bapak hanya umat terjemahan tok di sini. Satu pun persoalan linguistik Bapak tak mampu menjawabnya. Hanya menurut saya, berarti saya bisa katakan, Bapak hanya mengimani iman yang buta. Kenapa buta? Karena Bapak tidak menguasai original teksnya. Sedangkan untuk memahami Al-Quran, Pak, kami yang Muslim untuk memahami Al-Quran, sebelum kita menafsirkan Al-Quran ya, kita harus memahami dulu bahasa Arab Fusoh. Harus tahu nahwu sorof. Dan peralatan yang lainnya. Peralatan keilmuan yang lainnya. Itu mutlak, Pak. Itu mutlak yang nggak bisa ditawar, Pak. Sedangkan, saya sudah buktikan, ini bukan menurut saya loh. Saya bawa ini data ilmiah. Kalau Bapak pernah studi di sekolah tinggi, Bapak memahami. Yang saya bawa ini data ilmiah. Kalau Bapak pernah sekolah tinggi ya, itu pun. Nah, yang saya bawa ini semua data ilmiah. Ini semua real. Ini bukan pendapat saya. Saya bisa menyimpulkan ini dikarenakan ini loh buktinya. Kalau Bapak merasa saya salah, silakan Bapak bawa data pembandingnya. Bukan berdasarkan iman saya begini. Kalau gitu Bapak mending khutbah aja di gereja. Jangan dialog ilmiah sama saya. Karena belum waktunya. Kalau kemampuan Bapak seperti itu. Pertanyaan Bapak terlalu receh buat saya. Dan sudah saya jawab tadi. Sampai hari ini pun ya, saya sebenarnya bawa persoalan itu banyak. Semuanya 5. Namun baru saya keluarkan 2. Dan saya ulang-ulang yang paling pertama itu 1 yang nggak pernah Bapak jawab. Kenapa konteks hak almah itu bisa diartikan jadi virgin. Sedangkan hak almah itu Pak, artinya gadis muda Pak. Bapak boleh beli kamus Pak, Ibrani Indonesia nanti ya.
PR dari saya, Bapak beli kamus Ibrani Indonesia, cari kata Almah. Di sana virgin atau perempuan muda, Pak. Atau young girl, atau young woman, cari di sana ya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani yang namanya gadis yang masih perawan, belum pernah bersetubuh. Ingat, konteksnya belum pernah bersetubuh. Itu bahasa Ibraninya Betulah. Nanti bisa cek di kamus Ibrani Indonesia. Kalau saya nggak percaya ya, silahkan percaya sama pakar-pakar Bapak yang bikin kamus Ibrani Indonesia. Ya, saya tantangin itu, Pak. Karena kalau saya bicara ilmiah, Pak, saya orang yang studi, Pak. Jadi nggak bicara menurut iman saya itu omong kosong, Pak. Jadi kalau Bapak masih berbicara berdasarkan iman, belum bisa menunjukkan data ilmiah ya silahkan Bapak belajar lagi, baru nanti ketemu sama saya ngobrol lagi. Tapi kalau Bapak belum mampu memberikan data ilmiah, jangan sekali-kali ngobrol sama saya, Pak, karena belum waktunya. Mohon maaf, seperti itu. Almah itu adalah perempuan muda, Pak. Kenapa kok bisa diambil menggunakan Septuaginta yang di sana diterjemahkan jadi Parthenos, yang dalam bahasa Greek Koine memang artinya jadi perawan. Parthenos itu. Mengapa demikian, gitu kan? Dikarenakan orang Kristen yang mencuri kitabnya orang Yahudi. Ingat, Kristen itu mencuri kitabnya orang Yahudi, Pak. Karena yang Bapak bawa Yesayahu itu adalah di dalam tanah. Tanah itu kitabnya orang Yahudi, Pak, bukan milik orang Kristen. Namun diambil, diakuisisi, diakui itu milik Kristen dan dicocok logi yang sesuai dengan opini teologisnya Kristen, dan ini yang sangat keji. Dan saya simpulkan malam ini bahwa keimanan Kristen itu terjaga oleh manipulasi terjemahan. Dan pada malam ini pun Pak Martinale tidak bisa membantah sedikit pun dari apa yang saya lemparkan. Sedangkan persoalan yang Pak Martinale soal tahari beredar dan lain-lain, nah ini saya rasa Bapak kudet ini, kurang update. Makanya Pak, melek dunia maya, Pak. Di dunia maya ilmu itu banyak, Pak. Saya sendiri bukan orang sains, Pak. Saya orang ilmu perbandingan agama. Akan tetapi, saya juga ingin belajar sains. Saya sering baca namanya karya ilmiah para profesor astrofisika, lalu orang fisika teoritik. Malah, para ilmuwan NASA ya mengatakan matahari itu beredar, Pak. Masya Allah, Pak. Sebelum orang-orang NASA mengatakan itu, Al-Quran sudah mengatakan itu, Pak. Wasyamsu tajril limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urzunil qadim. Wasyamsu ya bagillah an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Sebelum NASA, Pak, Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan itu. Dan itu terbukti secara ilmiah. Sekarang kalau saya mintakan bukti, Bapak bisa tidak buktikan tiang langit itu yang mana? Sampai Bapak jantungan, Bapak nggak akan bisa buktikan itu. Kalau saya balik persoalannya. Jadi di sini siapa yang pandai? Saya atau Bapak? Tunggu waktunya, Pak, kalau mau ngobrol sama saya. Seperti itu. Saya lebih menguasai data ilmiah ketimbang Bapak. Kalau cuma mengimani iman buta, Pak, nggak perlu ngobrol sama saya, Pak. Karena iman itu berdasarkan dari logika dulu, Pak. Ketika logika sudah masuk, baru kita bisa iman. Kalau hanya berdasarkan kata saya, asumsi di atas asumsi, itu iman yang tidak berkualiti kalau menurut saya. Karena tidak mengandalkan pikiran, seperti itu loh. Dan hari ini sudah saya jawab semua, apa yang Bapak persoalkan. Tapi satu pun yang saya persoalkan, Bapak tidak mampu jawab. Sedangkan Bapak mengandalkan, pakar saya menerjemahkan itu virgin. Nah, pakar Bapak juga loh menerjemahkan ayat yang sama, Almah, namun di ayat yang berbeda, itu jadi perempuan muda loh. Gimana bisa begitu? Nggak satu pun Bapak bisa menjawab itu. Ayo, itu fakta. Malam ini terjadi. Bapak sudah TKO sama saya, sebetulnya. Itu pun kalau Bapak menyadari gitu kan. Tapi kalau Bapak mungkin mentalnya terlalu tinggi dan urat malu sudah putus alias muka badak, ya tentu saya tidak memaksakan itu. Biarkan penonton yang menilai. Hari ini saya sudah membawa data ilmiah. Bukan berdasarkan iman saya, tapi data ilmiah. Bapak mempersoalkan matahari yang terbenam di lumpur hitam, itu majazi. Bapak bisa mengatakan tiang langit itu adalah majazi. Kenapa Bapak tidak juga menganggap matahari terbenam di lumpur hitam itu adalah majazi? Karena kenapa? Bapak tidak baca tidak lengkap ayat tersebut. Coba baca lengkap ayat tersebut. Itu yang melihat itu Zulkarnain, Pak. Zulkarnain kan ada di bumi, di bibir pantai. Ketika melihat matahari seolah yang berjalan, dia terbenam di lumpur hitam. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Martinale. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak menyinggung Pak Martinale. Ini hanya perdebatan. Saya mohon maaf saya lagi.
Oke, terima kasih ya kepada kedua pembicara di mana di malam hari ini telah berdialog secara baik meskipun masih stagnan ya dikarenakan berbeda pemahaman, tapi tetap namanya perbedaan pemahaman itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya teman-teman, dan terima kasih khususnya bagi kedua pembicara yang telah hadir di channelnya Agra Mualaf, dan mohon Pak Martin jangan dulu kemana-mana Pak Martin ya, karena ada yang mau ngobrol nih teman-teman Bapak nanti di Bestek seperti itu. Ya. Oke, Ini ngobrol-ngobrol sama saya Pak Martin ya. Boleh. Ya. Kepada kedua mohon maaf pembicara, ya Pak Martin, mohon maaf sebelumnya. Mas Farudin, boleh nggak saya minta maaf dulu sebentar sama Pak Martin? Salurkan donasi Anda ya, sebagaimana yang di teks berjalan. Adapun sekarang itu, bagi teman-teman yang ingin tampil seperti Pak Martin, Bang Rizky, silakan pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard. Setelah itu, silakan Anda daftarkan diri ke bio-link yang ada di teks berjalan ini atau ada di live chat telah kami sebarkan. Dan kami siap menerima siapapun yang Anda mau berdialog secara elegan dan santun sebagaimana yang terjadi di malam hari ini dan juga malam-malam sebelumnya. Dan kami maaf jika ada salah-salah kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Yang pasti suatu perbedaan jangan sampai adanya gontok-gontokan, apalagi olok-olokan, kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke? Terima kasih. Maaf sekali lagi jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom ya. Bagaimana? Kan